Di Ayat tulisan itu nggak selalu tempel-tempel. tato. Bukan bertato. Ditempel siapa yang nempel? Di sepan Ya. di tulisan itu bukan berarti tato. Berarti Coba bukan ditato, ditempel. Siapa yang nempel? Itu temporer. baca. Ya. Ada nggak tulisan di situ kata tato? Ada nggak kata Oh, tato? jadi Nggak tatonya ada. bukan permanen, temporer gitu ya. Temporary, bukan Nggak permanen ada ya. kata tato. Nggak ada. Kau pakai otak sapi memahami Alkitab. Ya, Nggak bisa tulisan. bro pakai otak sapi. Iya, orang tulisan di paha kok. Sakit. Sakit memang ya kalau Tuhan punya tato ya, sakit Yang ya. NATO itu terangkan itu. itu Pak dosen itu nggak itu ada yang kata-kata NATO. tato, Pak. Halo, assalamualaikum Pak Juman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau ada tulisan di paha, bagaimana bro? Ya bisa aja saya pakai tulisan di celana saya di paha saya. Apakah itu tato? Oh jadi siapa yang nulis? Jadi bukan tato ya? Ditulis sendiri tuh? Loh saya bisa tulis sendiri Pak. Saya Terus bisa tulis siapa sendiri. yang nulis? Oke. Jadi Apa? Tuhan, jadi Apa Tuhanmu, urusan lo mau nulis siapa juga menulis? jadi Tuhanmu menulis sendiri di pahanya gitu? Ya mau nulis Iya, siapa juga? bisa aja. Hmm. Dan di Alkitab gak disuruh dia yang nulis. Yang nulis siapa? Yang nulis siapa di paha Ya Tuhan? serah. Kita jangan lari dari konteks. Di situ ada nggak ditulis ada yang nulis? Yang nulis siapa? Ada nggak konteksnya situ ada yang nulis orangnya? Nggak ada tulisan di situ. Yang nulis siapa saya tanya? Makanya kalau nggak ada ngapain ditanya? Tanya yang benar. Itu Ya, ada sapi betina tulis- dulu coba jelasin dulu. Ada tulisan di situ. Yang nulis siapa? Iya, dikasih tahu nggak penulisnya siapa? Yohanes yang nulis kan? Itu di Pulau Patmos dia yang lihat. Enggak, dikasih tahu nggak penulis yang di Ya paha hanya itu siapa? Dikasih tahu Yohanes. nggak? Makanya saya tanya kamu kan percaya Wahyu itu Yohanes yang nulis. Wahyu 19:7. Nggak tahu kalau Ya, mau Yohanes tanya, yang ngomong tanya nih. Yohanes yang nulis. Iya Yohanes yang ngomong, yang Yohanes yang nulis. Nah, Ya tanya gimana dia tuh? lah masa supaya pikiranmu Ya kamu yang luas, nanya tanya dong. penulis. Kamu yang nanya dong. Dia kan yang mimpi dia di Pulau Patmos. Saya nggak debatin masalah itu Pak. Saya percaya mau tato kayak mau apis. Oh udah percaya, ya udah. Kalau udah percaya tato ya udah. Ya udah selesai kan. Sekarang ini Iya. sapi betina bagaimana Ya mau udah. dipotong atau diapain ini? Sapi kenapa sapi? Sapi kenapa? Sapi betina, sapi itu halal dimakan. Inilah Oten ketawa untuk sesuatu yang dia tidak tahu. Dipikirnya katanya surat Al-Baqarah itu diturunkan kepada sapi betina, apa enggak Iya. kopla? Nah, terus apa hubungannya sapi betina di situ? Cuma coba. Ya, karena itu kan bercerita tentang sapi betina yang ada di dalam Nabi Musa itu. Makanya dinamakan itu sama seketika surat Maryam. Oh, itu menjelaskan tentang Maryam. Masa begitu aja bingung? Diterangkan di surat Jadi Al-Baqarah itu 2 penjelasan itu. tentang sapi Di semua Pak Musa Isya Pak itu- ya. Tar dulu. Iya. Nah di sekarang Musa itu sekarang maksudnya- sama seperti di Bible misalnya ada kitab ulangan. Memangnya Tuhan kasih ujian? Aneh-aneh. Ujian apa maksudnya? Berarti itu ngejelasin tentang sapi semua berarti isinya ya? Ujian nasional. Enggak, berarti Pak, itu jelasin tentang Mario. sapi semua ya. Tadi kan surat Maryam itu jelasin tentang Maryam. Kalau tentang surat sapi berarti sapi semua jelasin.
Tidak juga begitu. Loh, Jadi- kamu ini Jadi kalau ini kalau Lukas semua. ya Lukas Ya menulis. Lukas lah yang nulis. Oh, Lukas yang menulis. Iya. Bukan sapi Terus kan? kalau sapi betina gimana? Apa dia yang nulis atau gimana? Sapi betina itu adalah nama surah Al-Baqarah. Kenapa rupanya? Nah. Ya jelasin kenapa dari tadi ditanya kenapa jelas. Iya enggak, maksudnya Itu untuk sapi semua Pak, untuk sapi atau tentang sapi atau gimana? mungkin kalau Anda yang memahami mungkin, kalau kami Enggak, tadi tidak. kan Bapak bilang kalau surat Maryam itu tentang Maryam, kalau surat sapi betina berarti itu tentang sapi atau untuk sapi? Coba jelasin dulu. Ya tentang kejadian yang terjadi Tentang sapi, kehidupan terhadap sapi. orang-orang Bukan terhadap begitu. orang-orang Yahudi gitu loh. Kehidupan sapi. Nah, apa hubungannya dengan sapi? Ya, baca aja ayatnya. Emang ada dibahas terkait. Iya itu jadi jahilnya oten ya. Ketika diambil Nggak jadi kan itu oten surat dia karena- kalau nggak jahil, nggak jadi Iya, oten dia. gini biar kamu paham, biar nggak Nah, Bapak kan lucu-lucu bisa jelasin. ketawa yang nggak Bapak bisa jelas. jelasin gimana nih? Ini sudah dijelasin tadi ketika di dalam Cuma kan surat debater. kan di dalam surat Al-Baqarah itu ada bagian Musa itu berkata Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih sapi betina. Jadi itu ada Tadi konteksnya, Bapak bilang makanya ini, surat dijadikan Maryam salah satu. berbicara tentang Maryam, menulis tentang riwayat Maryam. Kalau surat sapi betina berarti tentang sapi betina diceritain. Iya, Atau memang betul ada diceritakan tentang betina itu Nabi Musa dengan diperintahkan untuk menyembelih sapi betina, makanya diberi judul sapi betina. berarti tentang sapi aja ceritanya dan untuk Tidak sapi, tidak gitu. begitu juga, On. Kan sama kayak misalnya kejadian itu ceritanya apa di dalam itu? Kejadian semua. Ulangan, kitab ulangan. Apakah semua itu ulangan di dalam? Apakah semua Ya kan isinya mengulang semua, Pak. soal-soal Ulang Eptanas? sejarah. Pakai otak juga loh. Jangan cuma asal Dengarin ngomong dulu, aja. Cuma dengarin Bicara dulu, juga Jum, pakai Jum, otak Jum. gitu loh. Jangan cuma Ulangan bicara itu nggak pakai otak. menceritakan ulang tentang kejadian dari kejadian. Ada bagian Tulis tentang itu ulang lagi. diceritakan, maka diangkat jadi judul. Oke, kita tertib. Ini ada Gurunda di sini. Jangan menampakkan kejahilan dan kebodohan di depan orang-orang. Kau yang sapi bagaimana nih kau? Sekarang begini, sekarang saya kasih coba dibesarin coba layar saya dibesarin. Oke. Saya izin sholat dulu Pak. Jadi kalau Tuhanmu itu mengendarai keledai beneran ya? Dua sekaligus ya? Ah, Bagaimana itu? Apaan sih ngederain orang nggak jelas. Itu Itu Tuhanmu doang itu mengendarai dua keledai sekaligus. Itu mengendarai beneran atau tidak? Di Alkitab ditulis apa Pak? Mana nggak pernah baca ada, Bible. mana ada berkendara pakai Eh. binatang. Ya, jadi Sama, nggak oh, kamu ini coba pernah nih, baca. coba nih. Ada Nggak pernah setirnya, baca Pak. dia. Ada setirnya. Ini Pakai kaki. gini. Coba dia coba baca? Kendaraan coba ini diterangkan ini, coba diterangkan ini ya. Kaki. Ini di dalam Maliaki 2 nomor 3 ya. Tuhanmu itu lempar kotoran ke muka orang. Caranya Baca, gimana coba, itu baca. Tuhan Baca. melempar kotoran Baca. ke muka orang? Baca dulu baca. Oke, lihat ya. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu. Nah, Oke. coba. Nah, Udah. Jadi begini. jelasin. Kalau saya ibaratnya debat sama Juma, lalu saya buat sesuatu bahasa metafora, lalu saya bilang, saya akan permalukan engkau dengan melempar sesuatu yang jelek kepada kehidupanmu, kan begitu contohnya. Apakah itu yang saya lempar ke Anda yang jelek? Kan tidak. Jawab aja. nggak usah. Tetapi yang saya lempar adalah pikirannya Pak. Yang saya lempar adalah permasalahanmu. Nah, hal yang sama di situ kalau disebut kotoran berarti Tuhan mau mempermalukan mereka dengan memberikan kata bahasa metafor untuk menjelaskan, untuk mempermalukan mereka dengan hal seri hinanya tentang sehina-hinanya seperti hinanya kotoran. Gitu.
Bedeng-bedeng Jo. Nggak ngerti tuh Pak, nggak ngerti, percuma Pak. Coba lanjut. Nggak apa-apa. Coba lanjut saja. Baca lagi. Tuhanmu, menyesallah Tuhanmu, kemudian hatinya menjadi pilu. Bagaimana lagi tuh? Coba. Oke. Makanya di sini kalian sering tidak mengenal Tuhan itu bagaimana sifat ya. Kalian sering bicara Tuhan itu punya sifat. Masa iya Tuhan punya sifat pilu atau sedih, menyesal, kalian bilang anggap seperti manusia. Apa susahnya merasakan perasaan Tuhan seperti bahasa yang kita bisa tangkap bahwa hati Tuhan pilu melihat kesalahan orang, kejahatan manusia. Oke, lanjut ngarang bebasnya lagi, lanjut. Tuhan bersuit. Tuhan bersuit. Ayo, teruskan aja. Tuhan bersuit gimana? Jadi Tuhan akan memberitahukan hal yang akan dilakukan itu untuk supaya diketahui oleh semua orang. Orang seperti perempuan yang melahirkan, mengerangnya itu kayak pernah lihat perempuan melahirkan nggak? Pernah lihat nggak? Gimana itu Gimana itu mengerangnya kayak mana? Mengerang itu adalah meneriakkan hak untuk mempermalukan bangsa itu yang sudah jauh dan sampai mereka malu seperti menghinakan ibarat kotoran ke wajah bangsa itu. Oke, ngarang bebas lagi ya. Lanjut lagi. Tuhan menengking lalu dia mengaum seperti singa ini, mengaum. Ya. Gimana? Menengking itu mengusir dan mengaum, akhirnya mereka pergi dan ketakutan karena Tuhan oleh amarahnya mereka pergi dan jauh. Nah Tuhanmu lagu naik Grab dia. Lalu terbang. Jadi dia butuh Grab untuk ini. Kerub. Tuhan naik kerub lalu terbang. Dia tidak bisa terbang sendiri. Kerub jadi itu dia butuh kerub. Gimana lagi tuh? Kerub itu adalah lambang kehadiran Tuhan dengan kemuliaan yang pernah datang kepada Musa. Bebas lagi, dengan cara lagi. Itulah maka Tuhan naik dan ke tahtanya yang di surga. Dia ngarang lagi. Terang-terangkan penjaraannya. Nah, coba ini apa lagi nih? Coba perhatikan. Bapak Tuhan dijelasin tapi nggak ngerti. Tuhanmu suruh cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Sudah cari perempuan yang bersundal dan berzina belum? Nah, jadi begini, karena mereka sudah dinasehati, maka seperti ayat Al-Quran katakan, maka disesatkanlah mereka oleh Allah ini di depanmu ini Bible ini, di depanmu Bible sehingga ini. karena kesesatan kedegilan mereka, maka mereka disuruh untuk kesesatan Bible itu termasuk ini asumsi lagi, karena dengarin dulu Zuma. Bukan Zuma ini, saya Alwan. Alwan ini. Alwan mana nih? Ya, Alwan di mana-mana. Sebentar belum jumpa. Sudah. Bang Zuma masih diam. Sebentar baru Kanda Zuma, sebentar. Kok mirip suaranya? Oh iyalah. Sudah. Oh, berarti ini cuma bedeng-bedeng ini. Terserah. Coba baca. Ulangan ya. Ini Tuhan diskriminatif ini, coba. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang. Gimana itu? Pendatang dikasih. Ya, karena pendatang itu tidak punya uang, mereka miskin dan susah. Jadi karena mereka butuh itu, ya dikasih lah itu sama mereka. Sebab pendatang itu adalah diam dulu. Sebab pendatang itu adalah orang kafir yang bisa memakan apa saja, bukan seperti hukum Taurat yang mereka dilarang makan ini. Jadi kalau orang asing keracunan enggak apa-apa. Nah, namanya mereka juga butuh, ya silahkan aja. Begitu. Orang Islam aja bilang kalau terpaksa makan babi juga boleh. Ya kan? Ini banyak ini kalau mau yang bikin kamu asumsi terus menerus nggak jelas. Semua saya terjemahkan, udah di luar kepala itu semua. Jangan terlalu keras Bang, nanti mereka bingung Bang. Susunya di jama-jama maksudnya susu beneran itu. Baca aja baca. YSK 23. Baca. YSK 23 Bang Alwan. YSK 23 nomor 1 sampai. Ya, baca.
Yeskel Sebentar. 23. Yang enak ya bacanya. Ya. Yang mesra gitu loh. Ini teman-teman bahas kitabnya orang Yahudi, padahal di sini nggak ada yang punya kitab. Ini Tahu gimana ini ini? Jum, marahin orang ini Jum, bahas-bahas kita orang Yahudi, nggak ngerti juga mereka. Harusnya bahas perjanjian baru aja. Nggak sopan banget gitu loh. Karena kalau yang bukan punya kitab disuruh jelasin kitabnya orang, pasti sembarang dibilang. Omelin tuh si Alwan tuh, omelin tuh si Alwan tuh. Yang nggak suka sopan. ngaku-ngaku kan Daya. Asal-asal sesuai dengan hati gitu. Sesuai selera, suka-sukanya dia gitu. Ini gimana itu Alwan? Sapi betina, alif lam lam amin. Gimana itu? Apa sih alif lam lam amin? Apaan? Apaan sih itu? Alif lam alif. Apaan sih itu? Yang ngarang bebas. Terakhir dong. Terlaluan dong. Yeskel dulu dia Iya, terjemahan saya apa bukakan, itu? saya bukakan. Ya, skill berapa tadi itu? 23. 23 nomor 1 sampai akhir deh. 23. Memang banyak aneh-aneh di sini. Nah, jadi mereka tuh ngarang bebas kalau sudah dibukakan ayat-ayat aneh-aneh tuh ngarang bebas. Oh, itu gini, itu gini, itu gini. Namanya bukan kitabnya, Dek. Iya, benar kan. Terserah dia lah. Tapi biar dia, saya pengen tahu dia bagaimana dia menafsirkan ini. Diputar Ya, kemana? skill 23 yang keberapa? Nomor 1 sampai akhir aja, buka aja. Alwan, coba baca, Ntar dulu, diam dulu, ini dulu, belum kelar, ini dulu. coba baca Terakhir. dulu. Ntar dulu, ini dulu ya, scale dulu 23. Anissa Ya, scale 157. dulu, sebentar, Alwan, jangan dicampur dulu ya, scale dulu. Alwan. Ya, Anissa scale dulu ini. 157. Tenang nih, ya, scale dulu. Anissa Ya, 157. scale dulu, lu diam dulu. Alah lo ngopi ayat orang Yahudi. Lu diam dulu. Nah, ini. dia. Nah. Nah, mana? Ayat orang Yahudi. Ya, saya baca dulu ya. Dia baca. Ya, itu. Hai anak manusia. Saya baca lah. Ya. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di susunya, astagfirullah. Susunya jama-jama. Saya baca istiqomah. Nah, gimana itu, bro? Susunya Ini Bang jama-jama. Andi, kenapa suruh saya baca kayak gini nih? Astagfirullah. Gimana itu susunya Tiga. Ayo, Awak Bang Amir aja yang baca. Yang tidak takut dosa baca ayo. Yang tidak takut dosa. Bang Amir nanti tadi kedua lagi dengar itu. Kamu aja baca yang ngaku-ngaku. Ya, kamu aja baca coba. Nanti dia cari istri kedua lagi baca itu si Amir nanti. Nggak kuat iman. Emang iman Islam ini kalau baca tunjukin. yang aneh-aneh dia nggak kuat. Saya tunjukin ini, coba dibaca ya. Orang Islam ini kalau baca yang sedikit porno udah nggak kuat. Dibaca. Wah, sedikit porno ini banyak ini, bukan sedikit. Coba dibaca. Coba dibaca ini, coba. Where dia? Coba di majah-majah apa? Pertanyaannya Di apa, Pak? Pertanyaannya apa? majah-majah Didi. Pertanyaannya, Pertanyaannya apa? itu apa Enggak maksudnya usah. di jama-jama? Enggak, sudah dibaca dulu. Baca dulu, baca baru. Udah di jama-jama dana keperawanannya terus Nah, terus pegang-pegang terus. Nah, ya itu. begini, tunggu. Kotakmu kotor, kamu menghayal macam-macam itu. Coba istighfar dulu, coba. orang kamu tadi otaknya nggak berani baca gimana sih? Otakmu yang nggak berani baca, udah porno mulu aja. Ini porno loh ini, bro. Jadi gini, Nah, kalau orang Islam baca hal-hal yang porno itu nggak kuat. Kalau kami udah biasa. Oh, udah biasa. Udah biasa. Ngaku dia di porno. Udah biasa, udah terbiasa ternyata. Aduh, udah terbiasa. Pertanyaannya, Udah terbiasa ternyata. pertanyaannya Ya, pertanyaannya apa maksudnya di jama-jama itu? Hah? Apa maksudnya di jama-jama? Baca dong. Datang firman Tuhan kepadaku kepada Yeskiel. Tuhan itu menyingkapkan semua kejadian yang buruk supaya Yeskiel menyuruh mereka bertobat. Enggak ada kata bertobat di sini. Pertanyaan saya, kalau Tuhan Maha Kuasa, bisa tidak dia pakai kalimat-kalimat yang lebih enak didengar gitu loh? Makanya Tuhan itu sama kita itu terbuka, Pak. Bukan apa? Terbuka. Dia nggak ditutup-tutupin, Pak, jelas. Coba baca sampai ke bawah selesai, coba. Enggak. Jadi benar Tuhanmu ini menyuruh, benar ini kejadian menyama-nyama susu ini. Loh, emang dia suruh?
Dia Enggak, saya berfirman nanya dengerin Yeskiel. pertanyaannya. Ini benar kejadian susu di jama-jama? Ya benar Itu kejadian. bahasa metafor itu. Oh, metafor Oh, metafor. lagi. Oh, jadi nggak kejadian nih. Metafor semua. Kalau metafor anaknya juga, keturunannya metafor dong. Lu lihat di bawahnya. Baca saya nggak bilang metafor, tapi yang ini metafor karena bicara tentang peristiwa di Mesir itu. Tapi ini Itu menggambarkan kejadian kita ya, kehidupan bro. orang Israel yang ada dulu di Mesir. Jadi keturunannya juga metafor. Keturunannya metafor juga. Ini salah Apa? judul ini. Si Bang Handi, Hendrinya ini apa-apa salah sih? judul ini. Bang Handi, Iya. ini salah judul ini. Kakak beradik Ohola dan mereka ini nggak jujur ini. Harusnya ini judulnya bersundal ini. Karena Iya. sundal-sundal semua ini. Sundal, mana lagi? Sundal semua ini. Sundal bolong. Padahal dia punya keturunan loh. Masa keturunannya juga metafor? Akibat dia bersundal, bro. Tindakan itu apa? Ini ya itu, begini ya, Kak? izin. Jadi kedua ada kakak beradik ini, mereka itu bersundal, punya keturunan sekarang ada ini. Coba lihat bawahnya keturunannya apa? Mau apa itu? Keturunannya. Ada keturunannya, akibat dia bersundal, dia punya keturunan. Masa metafor orang begitu kok ada keturunan? Gimana sih lu? Terus pertanyaannya apa, Pak? Ini metafor apa kejadian beneran? Nah, kalau saya baca secara kontekstual, ini kejadian benaran. Kejadian beneran berbeda pendapat dia berdua. Nasehatin itu si TikTok itu metafor. Enggak, dengar. Kasih tahu dia Tuhan tuh. itu menyingkapkan kejadian yang terjadi supaya Yeskiel menyuruh mereka bertobat. Nah, Nah, terus Dia pertanyaannya kasih tahu apa? dulu. masalahnya Masa begini, orang masalahnya berdosa terus Tuhan nggak kasih tahu dosanya. Tuhan diam-diam aja. masalahnya Tuhan bukan terbuka itu. sama hamba-hambanya, Pak. Masalahnya bukan itu, Bang. Masalahnya apa? Kau yang punya masalah. Kita nggak ada masalah. Enggak, original teksnya sebenarnya itu disalahartikan oleh kitab Anda. Tidak seperti itu, bukan dijama-jama di situ. Mau Kita nggak aku. masalah itu. Mau dijama nggak masalah, Pak. Kau Iya, yang buat masalah. masalahnya ada dipraktekkan di gereja-gereja, pendeta menjama-jama pas jemaatnya. Banyak loh Mana itu. kasih tahu orangnya. Saya hajar dia. Emang entah. kau yang pesantren ini kau hajarin semua ribuan kena. Kau ini. Kau periksa saja dulu di mayoritas mana penyakit AIDS itu pertama kali muncul. Apa penyebabnya itu? Karena pola hidup. Ternyata pola hidup mereka itu dibangun dari karakter kitabnya. Apa hubungannya dengan AIDS? Pasti ada hubungannya. Kalian itu menjadi Kristen baru di 20 tahun. Barat jauh lebih duluan menjadi Kristen dan kitabnya sama. Berarti ISIS gitu, Pak ya? ISIS juga dibangun dari kitabnya, Pak ya? Apanya? ISIS ya? ISIS itu kan buatan Amerika, ISIS itu. Begini, kalau begitu cuma kan nabi kalian yang sebut di dalam Taurat, di Injil, di Zabur itu kan nabi kalian, berarti nabi kalian itu juga Islam. Berarti nabi kalian Islam itu yang mengajarin itu begitu. Ya, masalahnya kitab kalian itu bukan kitabnya mereka. Itu terjemahan. Ketawa dia. Dasar. Gimana, Dek? Gimana, Dek? Saya ada tutorial ini. Ini kan sudah digital Alkitab sekarang. Ini coba kita ketik buah dada ya. Buah dada. Enter. Sadehen. Waduh. Astagfirullah. Ada berapa? Banyak. Ada berapa ribu buah Ini. dada di situ? Aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu sebentar. Astagfirullah. Saya tidak kuat saya baca. Bang Handi. Nanti. Kau kalau baca gitu nggak kuat Bang Handi. nafsumu, bro. Bang Handi udah tidur ini. Semua. Jangan baca gitu bro, nggak kuat nafsumu. Nanti saat nantimu kau tidurin lagi. Iya. Astagfirullah. Dia ke kamar mandi, lagi di kamar mandi dia di gereja Banyak yang kau buah pikir dada di ya, banyak ya. gereja. Buah dada banyaknya nih, banyak sekali karena nih. baca ini nih, karena baca ini kamar mandi dia. Wah, Bang Handi, Banyak sekali nih Iya, buah dada. parah banget nih kok ada. tahu nggak original teksnya perawan? Nggak tahu saya itu. Biar tanya sama Batule. Osen aja.
Iya, Batu Asep. Betule. 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 Betule, perawan. Duh, banyak sekali. Kalau menurut bahasa Indonesia ya, KBBI, di jama-jama itu artinya apa? Menyentuh, mempergunakan tangan. Itu bahasa Indonesia ya. Betu, perawan itu betu. Ya, gitu. Coba terangkan. Terangkan. Enggak, begini aja pertanyaannya, apakah semua yang kita baca tadi itu firman Tuhan atau bukan ya? Bukan. Coba Oten yang jawab. Firman Tuhan apa bukan sini? Bukan, itu cuma terjemahan yang diplesetin. Ya. Firman Tuhan atau bukan itu kira-kira? Dari Kejadian sampai Wahyu itu firman Tuhan. Kalau kalian nggak percaya, ya udahlah, susah dibilangin memang, karena Jadi memang Tuhanmu, pendek. kalau itu firman Tapi Tuhan, betina itu memang pendek. jadi kalau itu firman Tuhan, jadi Tuhanmu selalu mengeluarkan kata-kata porno, begitu. Itu bukan kata-kata porno, Pak. Pikiranmu yang porno, pikiranmu yang porno. Sundal itu apa? Sundal itu apa, bro? Artinya sundal. Perbuatan Cina, Pak. Oke. Susu di jama-jama, bagaimana itu? Ya sama perbuatan Cina kan? Berarti firman Tuhan susu di jama-jama. Tuhan itu dia akan jelaskan semua apa yang terjadi, kejadian dia akan detail, bukan sembunyi-sembunyi. Pakai ini sapi-sapi betina atau apalah. Kenapa Anda sibuk dengan sapi betina rupanya? Kenapa? Ada apa dengan sapi betina? Kamu doyan sama sapi? Saudara doyan sama sapi gitu maksudnya? Hah? Kenapa? Jadi begitu Pak, kalau di kami itu terbuka, makanya kalau kalian baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, nanti pikiran Bapak juga terbuka, karena di kita nggak ada yang ditutupin Pak. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Ini penting mana ini kalian tuliskan daripada riwayat Tuhan kalian 13 tahun sampai 30 tahun. Penting mana kira-kira? Semua penting Pak, kita belajar dari kehidupan, semua penting. Kalau semua penting, mana sejarah hidupnya Tuhan Anda 13 tahun sampai 29 tahun? Kalau ditulis nggak muat Pak, kita terlalu besar kitabnya nanti. Makanya saya tanya, ini penting mana? Contoh misalnya di dalam Amsal 7 itu, nomor 18, 19. Penting mana kira-kira? Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi karena suamiku dalam perjalanan. Itu penting mana dibandingkan sejarah hidup Yesus usia 13 tahun sampai 29 tahun? Bapak baca nggak Amsal itu? Amsal itu dibilang, hati-hati dengan perempuan sundal. Dia akan menjebak seperti ini. Jangan ke situ. Ceritanya gitu kan? Jangan ke situ. Ya. Akibat daripada data-data porno yang seperti ini kemudian terjadi banyak pencabulan di luar negeri. Karena mereka melihat Nabi aja melakukan ini kok kan gitu. Nah sekarang penting mana? Ada datanya nggak? Ada datanya nggak? Ada buktinya nggak? Itu dari gara-gara itu. Coba kasih tahu buktinya. Anda tidak pernah lihat orang beribadah telanjang semua satu gereja? Itu gereja apa Pak? Ada gereja setan Pak, sama kayak Bapak. Kitabnya sama kan? Kitab Anda sama kan? Beda-beda, kalau gereja setan kitabnya beda. Kitabnya beda. Namanya juga gereja setan, antikris. Bapak. Loh, begini aja. Semua Pak, begini aja. Penting mana data-data seperti ini menjama-jama, terus meraba-raba dan semua seterusnya. Penting Pak, lihat. Loh, semua penting. Kalau semua penting, kenapa kisah Yesus tidak diceritakan? Itu dari 33 tahun diceritakan. Ya 13 tahun dia ngapain sampai usia 29 tahun? Mana ceritanya? Kalau ditulis Pak, Alkitab bilang nggak cukup buku untuk menulisnya. Kenapa kisah Tuhan Anda? Ada apa kisah Tuhan Anda? Sejarah 3,5 tahun aja ditulis tentang Yesus, itu udah banyak. Perjanjian baru udah banyak Pak. Berarti lebih penting menjama-jama buah dada daripada kisah Yesus. Semua penting Pak. Bukan penting. Kalau semua penting, kenapa ini yang diceritakan, Yesus tidak diceritakan? Yesus jelas diceritakan. Pada saat usia 17 tahun, dia ngapain aja? Di mana dituliskan? Buku nggak cukup menulis untuk di semua Pak. Katanya tadi penting. Kalau penting ya dituliskan. Apa susahnya tinggal bikin 3 lembar, 4 lembar penambahan untuk cerita Yesus?
Ya nggak bisa 4 lembar, 3,5 tahun aja berlembar-lembar, ribuan lembar gimana? Itu buktinya babi ditambahi babi hutan kan bisa. Ya itu cuma babi hutan berapa kata Pak? Kalau sejarah dia kan banyak, umur 3. Buktinya data-data ayat-ayat kosong di kitab saudara sekarang ada, dalam terjemahan ada, di original teksnya nggak ada. Kosong bertambah ada. 30 sampai 33,5 tahun aja ditulis. Kenapa nggak ditulis? Penuh. Kenapa nggak ditulis usia 13 tahun sampai 29? Kenapa? Nggak penting. Itu semua penting Pak. Ya, kalau penting kenapa nggak dituliskan? Kan saya udah jelasin, kamu ngengel. Loh, Kalau ditulis katanya Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Kenapa nggak diceritakan semua dia ngapain aja, apa yang diperintahkan, apa titahnya, apa ajarannya pada usia itu? Karena Yesus mengatakan, Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang juga aku lakukan. Bagaimana Anda bisa mengetahui apa yang dikerjakan Yesus usia 13 sampai 29? Coba terangkan. Oke, gini. Kalau ditulis, semua buku tidak akan muat menulisnya. Itu alasan mati. Loh, itulah kau Alasan mati. Aduh, Bang Juma, kau ini otakmu pendek sekali. Dengarkan saya, Bung. Perjanjian lama itu tidak perlu dituliskan karena sudah ada. Itu kitabnya agama orang, tinggal ditempel. Perjanjian baru itu cuma berapa bab sajanya di situ. Kenapa nggak diceritakan ajaran Yesus? Kenapa justru yang diceritakan tentang Paulus lebih banyak daripada Yesus? Kenapa? Pak, sedikit aja ditulis itu udah berkuasa. Kalau ditulis semua Yeay, saudaraku, Yesus mengatakan, kalau kau percaya kepada aku, kau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah sekarang, mana kita tahu pekerjaan yang dilakukan usia 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Mana kita tahu? Mana kita tahu dia ngerjakan apa aja? Makanya gini Pak, gini. Apa tuh? Ya. Kamu tinggal dalam apa? Dalam Yesus, Yesus dalam kamu akan tahu nanti Pak. Itu mah doktrin. Yesus tidak mengajarkan doktrin, Bung. Yesus mengatakan jika kau percaya, kau akan melakukan pekerjaan yang juga aku lakukan. Nah sekarang bagaimana kita tahu usia 27 dia ngapain? Apakah dia jualan sayur? Apakah dia mandi lumpur? Kita nggak tahu. Dia ngapain? Dengar dulu. Silakan. Kalau kamu angkat satu ayat, jika kamu percaya kepadaku, maka kamu akan melakukan hal-hal yang kulakukan, kan begitu kan? Iya. Itu tujuannya bukan masalah kehidupan, itu masalah pelayanan yang telah dilakukan oleh Yesus, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang sakit sembuh. Itu yang dimaksud. Nah, apakah Anda bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan itu? Nah, kan itu dikatakan pada saat itu kepada muridnya, bacalah ayat berikutnya 75. Lihat nih. Kita bisa lakukan itu, Pak. 75 murid-muridnya diutus. Sampai murid-muridnya bilang begini, Yesus, kami mengusir setan demi namamu. Itulah ayat itu yang berkata bahwa kami telah takluk iblis terhadap kami. Lalu enggak nyambung ini, enggak nyambung. Jangan kamu bangga karena kamu dapat mengusir setan. Tetapi banggalah kamu kalau namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Bung, itu yang harus dilakukan. Tentang mantan presiden kita B.J. Habibie saja ada kitab, ada buku namanya sudah dicatat yang menceritakan sejak dia lahir, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, sampai dia profesor, karya-karyanya dituliskan semua dari nol sampai dia meninggal. Itu B.J. Habibie. Ini seorang Tuhan datang ke atas muka bumi, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi gembala. Dia adalah juru selamat. Tapi sejarah hidupnya hilang. Ada apa? Jangan sampai ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Saya curiga loh, ada sesuatu yang dilakukan. Gimana? Makanya baca Alkitab, jangan cuma hanya. Apalagi itu masa-masa puber, Kanda. Iya, apalagi itu masa-masa puber. Bilangnya di mana?
Masa-masa Hilangnya masa-masa labil. Hilangnya di mana? usia 13 tahun sampai 29 tahun. Mana kisahnya di dalam Itu Bible? masa Kalau kamu pemberontakan baca, Baca di mana saya? pasal 4. Matius pasal 4. Apa tuh? Ya. Diuji sama Sebelum setan. dia pelayanan, salah satunya dia ketemu sama Yohanes, sama murid-muridnya, bahkan saat dia mengajari doa Bapa kami, itu bagian-bagian proses di mana dia kepada mencari murid-muridnya. Karena kalau sebelum dia jadi umur 30, itulah yang dilakukan sebelumnya. Baca itu. Abang, itu nggak nyambung dengan pertanyaan saya. Kan kata kamu mau mencari sebelum dia. Mana ajarannya di usia 13 tahun sampai 29? Mana? Kan saya sudah kasih tahu. Juma. Salah satunya yang dikerjakan waktu dia dicobai iblis itu sebelum melayani sebelum umur 30 tahun supaya kamu tahu. Aneh saudara ini. Yang saya tanya usia 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Baca lagi. Lama kali dia kehilangan arah. Dia kemana aja usia-usia seperti itu? Ketemu sama Nabi Yohanes. Ketemu sama Yohanes itu sudah mau dibaptis itu. Belum. Itu sudah mau dibaptis itu. Baca Yohanes pasal 1. Dia belum dibaptis di situ, ketemu sama Yohanes. Iya memang ketemu dulu baru dibaptis. Yang kita tanya itu banyak kisahnya. Ketemu sama Filipus. Ketemu murid-murid sebelumnya itu. Banyak yang dia mana banyak itu mana? Baca Lukas pasal 4, baca Matius pasal 4 sebelum apa yang ditujukan itu pasal 1, pasal 2, pasal 3. Matius pasal 4 itu apa? Matius pasal 4 itu apa? Kalau di Lukas pasal 1, pasal 2, pasal 3, dicobai sama setan. Yesus dicobai sama setan ini di Matius 4. Yang saya tanya, kisah dia usia tamat sekolah. Kemana dia pergi? Apa yang dilakukan? Coba. Padahal di situ adalah masa-masa kenakalan remaja. Mana tahu dia jadi geng motor atau apalah. Kita nggak tahu karena tidak ada sejarahnya. Sementara dia adalah manusia 100%. Ayo. Sebagai manusia, pantas enggak dia kalau misalnya dia melakukan kenakalan remaja? Sebagai manusia. Iya kan? Kita nggak tahu. Bapak baca nggak dia sebelumnya bahwa dia tidak berdosa dan sama sekali tidak. Bagaimana Anda dosa. mengatakan justru kalau Anda sadar Yesus itu adalah manusia yang akan menempati neraka paling dalam karena dialah manusia yang paling banyak dosanya menurut Bible. Aduh Pak, sini dulu Pak. Sebetulnya saya pendeta, saya doain dulu kau ya. Bagus kalau pendeta bagus. Yang lain diam. Biarkan saya hadapi, saya terapi orang ini penyesat ini. Semua ternyata dari tadi dia pendusta. Pendeta rupanya. Jamah dia, jamah Hendy, jamah Alvan, apaan jama-jama? Dalam nama Tuhan Yesus. Gara-gara jamah ada susu tadi itu jadi pindah. Anda seorang pendeta, pendeta. Mari. Mari dengan saya berdialog kalau Anda adalah seorang pendeta. Pendestanya kabur. Jadi tadi jamah-jamah terus. Saya jamah itu agak alergi. Dia katakan Yesus itu apa tadi itu? Manusia apa dia bilang tadi itu? Tidak berdosa. Menurut Paulus, Yesus itu manusia yang mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk. Manusia tanpa dosa tapi terkutuk. Gimana itu? Kenapa gimana ceritanya? Gimana ceritanya dia mati? Yesus katanya mati. Orang mati itu berarti ada dosanya. Upah dosa itu adalah dalam maut. Makanya kalau orang cerdas itu
Kalau tidak kabur, mu'allaf, atau sekali jadi penghujat, atau dia tebar fitnah tentang kita apologet muslim. Gitu. Di dalam Ulangan 21 nomor 23, orang yang dosanya setara, penjahat yang dosanya setara dengan hukum mati, ya dihukum mati. Gak boleh kemudian mayatnya itu semalam-malaman di atas tiang. Harus diturunkan segera, gak boleh menajiskan tanah. Itu berlaku kepada Yesus. Kasihan kali Yesus itu. Kasihan dia, kasihan. Di Ulangan 26 nomor 27 nomor 26 dikatakan, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Menurut Paulus, Yesus itu mati untuk membebaskan orang Kristen untuk tidak melakukan hukum Taurat. Galatia 3 nomor 13, dia kan orang Kristen dari Torah. Apalagi Efesus 2 nomor 15. Nah, sementara Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit, alias neraka. Yesus membatalkan bukan yang setitik, tapi semuanya. Kata siapa? Kata Paulus, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat bersama semua ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti Yesus mengajarkan kepada orang lain untuk menghilangkan hukum Taurat. Tempatnya di mana? Neraka. Kalau dia itu 100% Tuhan, 100% manusia, maka yang ke neraka adalah kemanusiaannya, yang ke surga adalah ketuhanannya. Aneh bin ajaib. Oke, mungkin masih ada lagi Bang Amir, Bang Amir pasien yang mau diterapi, silakan dinaikkan itu kalau masih ada. Wah, ini bisa ini. Nanti kita kasih makan, kita kasih makan telur ikan karapu. Ini satunya itu anak manusia. Halo, selamat malam anak manusia. Bukan gitu lah, Mir. Selamat malam bro, sahabat saya Mir. Ya, selamat malam Bang Ibu. Selamat malam rekan-rekan yang ada di Komal ini. Selamat malam Juma. Selamat malam Andi, Alwan. Selamat malam bro. Iya. Semangat malam. Anak manusia selamat malam. Ya, kau jangan kayak anak kecil bro, yang kita yang sopan lah. Apa salahnya sopan? Pasti tidak mabuk ini. Bagus bahasanya. Bagus. Banyak ngomong sama siapa? Ini sama anak manusia. Bagus, dia lagi sopan dia ngomong. Kok saya nggak dengar ya? Bro Handi, selamat malam bro. Kok pada diam sih? Selamat malam bro Handi. Lanjutin dong. Janganlah. Lanjutin. Kok pada diam? Jaringan mungkin ya, Bang Handi. Jaringan saya apa ya? Cek. Jaringan saya kayak apa gimana ya? Kok nggak ada suara ya? Selamat malam rekan-rekan sahabat saya yang ada di Komal Amir. Oh, ada suara ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa ini? Anak apa ini? Apa? Amir, itu anak manusia diganti Aswan Suwarto aja, dia nggak bicara ini kayaknya. Selamat malam anak manusia. Ada ini katanya mau naik ini. Anak manusia menyembah anak manusia. Coba Aswan Suwarto minta request naik ya. Oh iya. Bang Vivo. Halo saudara. Apa kabar? Ya udah. Enggak, kalau udahlah begini, kalau udah peka clean semua ya saya turun ya. Mana tahu nanti jadi masalah bagi Anda. Ya. Aduh, katanya mau nantang kita berdialog. Enggak. 1, 2, 3, 4, 5 orang sekaligus 5 orang ini saya hadapi. Boleh. Bikin timernya, bikin waktunya. Oke. Udah buang-buang waktu aja udah. Coba ini Handi. Tenang Anda Handi. Itu Handi, jangan kau bergerak.
Ya, Aswan bicara coba. Digi tinggal 3 nanti copot 1 tinggal 2. Gimana mau makan? Tenang kau Handi. Ya, saya tantang. Ini kan Pak Pipo ada kok. Diskusi yang elok nggak masalah kok. Iya kan? Ini siapa sih yang 1, 2, ngomong? 3. Kedengaran suaranya 1, 2, 3, 4 orang sekaligus. Udah terusin diskusinya, ada Aswan itulah. Silakan Pak Aswan. Ada yang mau disampaikan? Bikin waktunya. Mic-nya dibuka dulu mic-nya. Bikin timer. Iya. Bikin timernya. Beli thinner kali. Ada yang mau beli thinner, minum thinner. Pak Aswan buka mic-nya Pak Aswan. Jangan beli thinner. Jangan seperti anak kecil lah. Di bawah bicara mau naik. Dewasa lah. Ada suaranya. Dewasa lah kita. Udah ngomong Pak Aswan. Silakan Pak Aswan. Gini, saya mau bantu menemani Pak Pivo aja. Oh, nemani Pak Pipo. Iya, kasihan kalau sendiri dia, kasihan betul. Iya, Bikin timer dia. 1, 2, 3, 4, 5 orang sekaligus saya tantang. Aduh, Tema apa Pak Pipo? suara begitu sih. Apa suara apa itu? Pak Pipo temanya apa Pak Bang Pipo? Wah, apa itu? Tema yang Anda ingin bawakan apa? Dia nggak ngerti tema wallpaper baru ngerti. Oh, wallpaper apa malam ini? Tuh, Kang Vivo, tuh sudah ada itu. Ya, oke. Bikin peraturannya, bagaimana caranya? Ya, tema dulu, bagusnya, tema. Temanya apa Bang? Gimana bagusnya? Abang lah yang pilih. Ya, gimana kan ada hostnya di situ, Amir. Bagaimana bagusnya, Amir? Temanya adalah kemana? Jangan, itu berat itu Bang, nggak bisa. Pak Pipo ini kasihan, ilmunya belum sampai sana ya. Kasihan. Yang ringan-ringan aja. Sekaligus. Begini. Maunya di compare gitu, di compare dengan kemana Muhammad dari 0 usia 0 sampai 40 tahun, dari 40 tahun. Bisa. Ya, boleh. Nah, bisa. Bisa. Itu aja lah temanya. Baik. Ya. Jadi manusia versus Tuhan ya. Ya. Temanya. Oke. Jadi sirah Nabawiyah sama sirah Yesus Masia ya. Iya. Oke, baik. Ini nekat loh ini kalau mau dibahas nggak ada jawabannya dia loh. Gimana ini? Terusin apa? Enggak, begini, bro. Ini ada orang Kristen dekat saya sini ada. Dari S3 lulusan Kristen. Enggak begini, saya mohon dulu, jangan seperti anak kecil kalian semua lah. Ya udah diam dulu lah, udah mulai Ya, jangan kau masih sekarang kayak kita bocah mulai kecil. lagi. Jangan Lanjut. bocah kecil. Terima kasih buat semuanya malam hari ini topiknya. Belum ada. Bukan, jangan kayak gituan kau kan. Kau kan sudah dewasa kau. Udah dewasa kau sekarang berpikir bagaimana caramu. Jangan kau turunin, biarkan. Sekaligus 5 orang sekaligus. Kalau masih ngomong Enggak boleh. Kalau masih Jangan kau turunin. Jangan. Pak Pipo temanya apa Pak? Quran dan Bibel, Quran dan Alkitab. Oh, Oke. Boleh. Oh, boleh. Mantap itu. bahasa asli ya. Tidak, sekaligus 1, 2, 3, 4 orang sekaligus. Ya, boleh. Bikin waktunya. Oke, bikin waktunya. Enggak apa-apa, Tapi saya mohon. Saya jadi teringat. Diam kau dulu. Diam dulu. Kenapa kamu yang ngatur? Saya moderator, diam kau. Biar saya. Ya kalau moderator kau kenapa? Kenapa rupanya kalau ada koma lembu kenapa rupanya? Bang Handi nanti asam uratnya kamu enggak usah, jangan kasihan dia. Ya, silakan Opung, silakan. Topiknya malam ini apakah Diam kau dulu biar saya bicara. Dah, kotor aja kau nya. diatur dulu monyet, orang tua anjing. Aduh, ini orang tua asu ini turunin lah. Bikin emosi aja. Yuk gua baru marah loh. Ini gak ada gunanya ini Pak Amir, ini sampah ini, orang tua sampah. Turunin aja. Masalahnya saudara Aswan ndak ini juga kalau dia sendiri gitu. Katanya dia mau tanya. Hidup lo baru gue baru emosi lo di sini. Saya mau menemani teman Kristen aja di sini, mau menemani, bukan ada masalah. Andi, kau. Diam kau orang tua anjing. Bukan begitu bro. Diam kau. Santai Bang Andi. Ini bro. Diam. Santai Bang, santai. Diam. Dengerin dulu bro. Diam kau. Orang tua. Kalau nggak mampu, pegang kupingmu. Pegang kuping kalau nggak mampu.
Tahu aja karena dia kalau dia buat udah musik. mau diatur nggak mau. Biar Ya. diatur. Seperti itulah kau diskusi ngomongmu itu. Ibu. Ini kan ada yang Seperti ngatur. itulah Yang dulu. standar pemikiranmu. Kau nggak malu ngomong seperti itu? Ngapain malu? Kan Orang sedang ibu makan anjing. yang dulu diatur waktunya. Enggak, bukan begitu bro Handi. Caramu itu berbicara, nggak boleh lah Ya seperti nggak apa-apa itu. sih, suka gua emang gua pikirin sama lu. Kalau makan babi kok Ya. makan anjing juga lu. Kenapa lu? Temanya Bang Vivo. Tema langsung ke tema. Diam kau dulu cuma. Saya ini ngomong dulu aku sama orang ini. Iya maksudnya tema Iya, langsung bakal- tema. Kalau sama Ini Pipo nggak nggak bakal bakal diskusi. 5 menit. Pokoknya begini-begini saja nih sampai jam 12 ini. Kalau nggak sama Pipo Pak Amir, kalau nggak diturunin nggak bakal diskusi serius. Begini terus. Bukan Nggak mau ngomongmu diatur. itulah. Nggak mau Ngomongmu diatur itulah. Ngomong apa kau tadi? Dia ngomong Isa bilang kau anjing, kenapa? Marah. Oh yalah. Kenapa? Saya nggak marah, nggak Ya marah udah saya. turun, kalau nggak marah kenapa? Bukan Suka-suka muncungmu kayak jomberan wesi muncungmu. Tahu itu. saya. Daripada Tuhanmu juga mengeluarkan kata anjing, moncong Tuhan. Jomberan wesi, muncungmu jomberan wesi. Pipo. Ini harus tidak muncungmu. Tema. Siapa kau ngomong itu tuh? Amir. Wah, Udah ngomong dulu. Pipo. daripada apa? Daripada apa? Ya moncong Tuhanmu keluarkan kata anjing. gimana? Muncungmu. Moncong Tuhanmu Jomberan juga. wesi muncungmu itu. Muncungmu jomberan Moncong wesi. Tuhanmu juga. Pipo. Begitu dia asam urat Saya tadi kambu. masuk kemari bagus-bagus. Kau ngomong itu ngomong Asam apa urat itu? kambu. Ngomong apa itu? Woi? Ngomong apa kau? Ngomong apa kau itu? Asam Woi, urat kambu. woi. Tunggu. Kau manusia atau apa cara ngomong Iya, itu? mau- Saya bagus-bagus sama itu tadi. Iya. Udah Kamu nggak mau Bang, diatur. udah. Di mana salah? Di mana salah? Saya tadi ngomong. Di mana salah kita ngomong? Di mana? Nang hadong hepeng. Ya udahlah, turun dia. Alhamdulillah. Sudah. Harusnya dari Pipo, kalau tadi. kau Bang marah sama Amir. saya, kalau kau marah sama saya Bang Adi, habis leves ya. udah Bang Adi, dah. Udah, dimulailah diskusinya udah. Ya mulai. 1, 2, 3, mulai. Naikkan dulu satu lagi Oten ya. Ya. Siapa? Enggak, cukup apa itu aja nih. Tesalonika Muslim atau Kristen? Halo, Masya selamat Allah. malam Pak Ya, Tesalonika. Kita atur. Ini Makasih Uhti. topiknya tadi itu ya, Sirah Nabawiyah Tanya sama dulu Sirwa. itu Kanda. Ya, Karen Kristen ya? Oten. biar berdua aja dulu Banyuma 1 lawan 1. Biar kelar. Oh, cepat. oke, boleh. Iya ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka topik malam hari ini Aswan Suwarto Limbong dari teman kita Kristen diskusi sama Bang Juma, topiknya Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad SAW sama Sirah Yesua Masia. Oh, boleh. Iyalah. Oke, Siapa jadi jangan dimulai? dibantah lagi. Ya Siapa? udah paham, saya moderator paling terkenal di Indonesia. Tenang aja, saya atur paling damai, paling tertib, paling adil. Untuk memulai, silakan Anda jelaskan sirahnya atau sejarahnya Yesus mulai dari dalam kandungan sampai dia meninggalkan dunia ini. Silakan 5 menit untuk Anda. Silakan. Sebelum Yesus datang ke dunia ini kan udah dikabarkan kepada Maria bahwa dia akan mengandung, ya kan? Itu tepatnya di bulan September, ya kan? Kemudian di bulan Maret malaikat Gabriel datang ke ibunya Yohanes Pembaptis mengabarkan bahwa Elizabeth akan mengandung, ya kan? Atau salah saya? September yang Yohanes, baru Maretnya Bunda Maria. Ya kan? Jadi perbedaan jarak antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus itu sekitar 6 bulan. Jadi kalau dihitung Tuhan Yesus diberi kabar oleh malaikat Tuhan kepada Maria bahwa akan mengandung itu mulai dari Maret. Kalau 99 bulan dari bulan Maret itu jatuhnya tepat di Desember. Makanya tanggal 25 Desember Yesus lahir. Nah, kemudian Yesus lahir diceritakan di sana malaikat Tuhan datang berbondong-bondong berjutaan untuk menyembah Yesus. Kemudian kepada Allah yang Maha Tinggi dibuat di situ kan. Kemudian berjalan waktu 8 hari kemudian Tuhan Yesus disunat dipersembahkan kepada Allah. Nah, di situ Maria dan Yosef tidak membawa domba untuk mempersembahkan,
mereka hanya membawa wangi-wangian ya sepertinya, gitu kan. Kenapa Bunda Maria sama Santo Yosef tidak membawa domba gitu? Karena yang dibawa mereka adalah anak domba Allah, penghapus dosa dunia. Makanya mereka nggak bawa domba untuk dikurbankan, untuk dipersembahkan. Nah, kemudian setelah itu berjalannya waktu, tepat di usia 12 tahun dia terpisah dari Bunda Maria sama Santo Yosef, karena Santo Yosef dan Bunda Maria bait Allah. Di situ Tuhan Yesus hilang. Selama 3 hari Bunda Maria dan Santo Yosef mencari Tuhan Yesus. Pada hari ketiganya Bunda Maria dan Santo Yosef menemukan Tuhan Yesus kan. Lalu ditanya Bunda Maria, "Anakku, mengapa kamu meninggalkan aku?" gitu kan. Karena kami khawatir, katanya. Kemudian Tuhan Yesus bilang, "Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" katanya. Bunda Maria dan Santo Yosef belum mengerti akan kata-kata itu. Memang Tuhan Yesus tujuan utamanya adalah ke rumah Bapaknya gitu, ke rumah Bapaknya untuk mewartakan ajarannya seperti itu kan. Kemudian setelah itu kan usia 13 itu Yesus itu belajar, kan udah dibuat kan semakin kan udah dibuat di Lukas itu. Dia semakin belajar mengenai siapa dirinya, mengenai siapa Bapa itu. Nah, dari umur 13 dia belajar gitu kan, sambil dia membantu bapaknya Santo Yosef ini. Kan Santo Yosef ini kan tukang kayu, sedangkan Bunda Maria itu dalam tradisi gereja itu adalah pekerjaannya menjahit. Nah, jadi sampai usia 18 tahun Tuhan Yesus belajar sambil membantu ayahnya Santo Yosef. Nah, ketika Yesus umur 18 tahun baru Santo Yosef meninggal. Nah, kemudian di masa 18 tahun sampai 30 dia mencari nafkah untuk Bunda Maria sebagai pengganti ayahnya, tukang kayu. Sedangkan Bunda Maria menjahit. Nah, di usia 30 tahun barulah dia mewartakan ajarannya secara umum. Sebelum mewartakan ajaran secara umum, dia berpuasa dahulu 40 hari mempersiapkan dia akan mengabarkan ajarannya kepada umum ke seluruh Israel gitu kan. Nah, selama 3 tahun lah dia kemudian disalibkan. Nah, sesudah disalibkan setelah bangkit dari ketiga, selama 40 hari dia menampakkan diri kepada para muridnya. Setelah 40 hari dia naik ke surga. Seminggu kemudian dia mengutus Roh Kudus. Itulah turun ke para rasul dan Bunda Maria. Itulah namanya hari Pentakosta. Disitulah lahir gereja. Lahir gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus di atas Petrus. Adalah paus pertama dalam gereja Katolik. Nah, disitulah dari situlah Alkitab diterjemahkan ke segala bahasa. Karena Allah Roh Kudus turun pada peristiwa Pentakosta. Nah, jadi itulah. Dan Roh Kudus ini menyertai gereja menyertai gereja sampai akhir zaman. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Oke. Itu aja. Waktu habis. Silakan Bang Dimas. Oke, silakan Bang Jawa. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tema ini sangat menarik ya, terkait dengan perjalanan hidup ya. Sosok Nabi yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, mulai dari dia lahir sampai beliau wafat. Jadi kalau diceritakan di dalam sirah Nabawiyah, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diceritakan masa kecil hingga dewasa. Ketika Nabi Muhammad SAW itu pertama di Bani Sa'ad, kemudian ibunda wafat, lalu diasuh oleh kakeknya, diasuh pamannya Abu Thalib, kemudian beliau menggembala kambing, terjadi perang Fijar dan Hibtul Fudul, lalu kemudian berdagang ke Syam, lalu menikah dengan Khadijah, lalu Ka'bah pada saat itu direnovasi. Nah,
Selanjutnya kemudian fase Makkiyah. Beliau menerima wahyu pertama, didukung oleh istri tercinta. Lalu ada masa wahyu terputus, lalu turun wahyu kedua. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah Muhammad SAW berdakwah sembunyi-sembunyi. Jadi tahapan dakwanya pun dijelaskan tentang akidah, tazkiyah dan ibadah. Lalu kemudian orang-orang Quraisy mulai mendengarkan secara global. Nah, lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW melakukan dakwah terang-terangan. Dakwah menggemah ke seluruh Mekah. Tokoh Quraisy mendatangi Abu Talib. Lalu kemudian menghadang dakwah Rasulullah Muhammad SAW di musim haji. Nah ini semua adalah cerita tentang Rasul Muhammad SAW dari masa ke masa. Lalu kemudian beliau hijrah ke Habasyah yang pertama. Lalu kemudian hijrah Habasyah kedua juga ada. Lalu hidup di Habasyah dengan aman dan tentram. Lalu kemudian diceritakan sahabatnya Hamzah dan Umar masuk Islam. Lalu kemudian Quraisy mengancam Abu Talib. Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam. Umar bin Khattab masuk Islam dan seterusnya. Lalu kemudian terjadi perjanjian sebelum kemudian wafatnya Abu Talib dan juga wafatnya istrinya Siti Khadijah. Setelah itu kemudian beliau berdakwah keluar dari Mekah. Dakwah di Taif misalnya, kemudian beliau berdakwah juga di kabilah-kabilah lainnya. Setelahnya kemudian terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian perjalanan Isra Mi'raj ini setelahnya diadakan kemudian Baiat Aqabah pertama, Baiat Aqabah yang kedua. Terus kemudian beliau hijrah ke Madinah. Para sahabat kemudian ikut hijrah. Lalu kemudian terjadi upaya pembunuhan baik terhadap Rasulullah maupun terhadap Abu Bakar sahabatnya. Lalu kemudian Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Lalu terjadi persaudaraan kaum muslimin. Lalu diadakan Piagam Madinah. Lalu terjadi Perang Badar. Lalu kemudian terjadi Bani Kainuqa. Ya. Lalu kemudian terjadi lagi Perang Uhud. Lalu kemudian terjadi lagi Perang Ahzab. Lalu dalam perjalanan hidupnya juga terjadi Perang Bani Quraisyah. Perang Bani Quraisyah, kemudian Mustalika, lalu kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah, lalu berangkat ke Madinah untuk umroh, tapi orang-orang Quraisy menghalangi pada masa itu. Lalu kemudian dibuatlah perjanjian Hudaybiyah ini. Lalu kemudian setelahnya terjadi perang Khaybar, lalu kemudian perang Mu'tah, lalu terjadi Fatu Makkah, lalu kemudian terjadi perang Hunain. Itu rentetan-rentetannya itu terjadi. Semuanya runut di dalam sirah Nabawiyah. Terakhir kemudian perang Tabuk yang terakhir. Lalu kemudian Haji Wada. Setelah itu baginda Rasulullah Muhammad SAW wafat. Jadi apa yang diceritakan oleh sirah Nabawiyah, sejarah perjalanan risalah kenabiannya itu runut sekali. Ini yang perlu dipahami. Sehingga kami umat Islam itu tidak pernah ragu terhadap beliau. Karena semua perjalanan hidupnya itu diceritakan begitu detail. Dan tidak mungkin kemudian saya akan membacakan sirah Nabawiyah di sini hanya dalam waktu 1 hari. Butuh waktu kemudian 340 tahun lebih untuk menuntaskan cerita perjalanan beliau dari hari ke hari. Demikian untuk sementara. Oke, terima kasih Bang Joma, sirah Nabawiyah. Kita masih kasih 5 menit lagi ya penekanan kedua ya. Habis penekanan kedua baru saling menyangga dan tanya jawab. Silakan Pak Aswan, penekanan kedua. Ya. Sirah Tuhan Yesus Anda. Sirah itu artinya sejarah, Bro. Silakan. Iya. Saya terima kasih tadi kan sirah Nabawiyahnya disebutkan kan. Berarti sirah Nabawiyah ini adalah tradisi Islam ya kan, yang dicatatkan gitu kan, yang dirunutkan seperti itu kan. Tetapi yang mau saya apai di sini bisa nggak seperti saya menyampaikan misalnya usia 0 sampai sekian, Muhammad itu sini. Nggak usah, jangan penekanan. Jangan penekanan dulu, langsung ke Thomas ya dulu. Belum tanya jawab, terusin. Terusan mengenai, ya udah sampai situ aja. Yang pertama itu saya urutkan kisahnya gitu. Ya nggak ada lagi tambahan lagi karena udah sampai
semuanya saya sebutkan tadi. Dari Nggak ada- keren, gitu loh. Enggak, Amerika, jangan biarin satu lawan satu biar terfokus. Jadi menurut Anda ini sudah tidak ada lagi untuk penekanan tentang Yesus Kristus gitu? Tidak ada lagi? Tidak Kalau nggak ada lagi, kita ke ini kan tanya jawab langsung. mengenai poin-poinnya kan, poin-poinnya dari usia 0 sampai sebelum usia 0 pun dia udah saya sebutkan tadi, sampai dia naik ke surga mengutus Allah Roh Kudus gitu kan, sampai menyertai Allah Roh Kudus ini menyertai gereja sampai akhir zaman, sampai kedatangan kedua kali itu, sampai situ aja. Oke, masih ada waktu untuk penekanan lagi, nggak apa-apa, silakan. Ya, penekanan itu yang saya bilang tadi, surat Nabawiyah itu kan, sirat Nabawiyah itu Jangan kan nyebrang tradisi dulu, jangan Islam. nyebrang dulu, belum saya persilakan tanya jawab. Saling menyangka Cuma belum. itu aja. Cuma Oke. itu aja. Baik, silakan dihabiskan waktunya. Kalau nggak mau dipakai, kita reset sampai 0 lagi untuk Bang Juma ya. Oke? Oke, Bang Juma silakan 5 menit. diperkuat lagi. Diperkuat lagi, silakan. Iya. Jadi ketika berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kelahirannya, dakwah beliau dan seterusnya, itu disaksikan dan diterima oleh orang sebangsa beliau, orang yang hidup di lingkungan beliau sampai hari ini. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW diceritakan 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan 20 April 571 Masehi dia lahir dari seorang ayah bernama Abdullah dan ibunya adalah Aminah. Sejazirah Arab itu mengiyakan. Jadi tidak ada kemudian hal yang mencurigakan di dalam kepribadian beliau terkait dengan perjalanan hidup beliau. Kenapa? Karena yang menjadi saksi adalah para sahabat-sahabatnya, keturunan sahabatnya, anak daripada keturunan sahabatnya, cucu daripada keturunan. Apa yang menjadi dasar pijakan mereka mengimani baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau kita berbicara mengenai perjalanan hidup, yang lebih tahu itu adalah orang yang di sekeliling kita. Cerita yang dibangun kemudian tentang kita harus diiyakan oleh orang-orang sekampung dengan kita. Cerita yang bergema di luar sana itu harus diiyakan oleh orang yang bersama-sama dengan kita pada saat bayi, remaja, dewasa, dan sampai kita wafat. Itu baru beritanya sahih. Kenapa? Karena orang sekampung mengiyakan. Jadi ketika berbicara mengenai Rasulullah, sejarah hidupnya, nasabnya, itu semua lengkap dan diiyakan oleh sekeluarga. Diiyakan oleh keturunan, diiyakan oleh neneknya, kakeknya, bibinya, pamannya, saudara-saudaranya, sahabatnya, dan seterusnya. Harus, gak boleh bertentangan di sana. Jadi beliau diceritakan memiliki nasab yang mulia harus diiyakan oleh orang-orang sekampung. Ayah dan kakek beliau adalah orang-orang yang terpandang, bahkan dikatakan sebagai para pemimpin Makkah. Ya harus. Berarti beliau ini adalah sesuatu yang sifatnya tidak fiksi. Tidak sesuatu yang ceritanya dibuat-buat kemudian. Jadi ketika dikatakan Rasulullah Muhammad SAW lahir, ada cahaya yang menyertainya, orang-orang sekampungnya harus mengiyakan, harus menceritakan hal yang sama. Bukan cuma orang yang jauh seberang sana yang menceritakan itu. Tetapi ini yang harus menceritakan adalah keluarga beliau, orang-orang terdekat beliau, bukan orang yang tidak pernah bertemu dan berjumpa dengan beliau. Inilah yang dikatakan perjalanan Rasulullah Muhammad SAW di dalam mengemban risalah kenabiannya itu harus diiyakan, diaminkan, dan diimani oleh orang sekampung secara turun-temurun. Ketika dikatakan beliau disusui ya oleh 3 wanita misalnya, maka keturunan daripada wanita yang menyusui beliau itu harus beriman kepadanya sesuai dengan apa yang diaminkan dan diimani oleh umat Islam. Bagaimana ceritanya kita mengatakan Rasulullah Muhammad SAW
Ketika diceritakan kemudian disusui oleh dua ibu susulan. Yang pertama Suaibah. Ya. Bagaimana kemudian bisa dikatakan bahwasanya itu betul? Sedangkan Suaibah, anak-anaknya, keturunannya itu tidak kemudian mengiyakan cerita itu. Nah, inilah yang harus dipahami. Jadi ketika ada cerita ini begini, ini begono, tapi ternyata orang sekampungnya tidak menceritakan itu. Orang sekampungnya tidak mengimani itu. Orang yang hidup sesamanya tidak pernah mengetahui hal, maka itu adalah tanda-tanda, itu perkara yang meragukan. Apakah ia itu betul atau itu adalah sesuatu yang keliru. Nah, sekira sederhana ya, terkait dengan perjalanan Rasulullah, yang mengaminkan dan mengetahui itu adalah orang-orang sesamanya, begitu juga keturunannya secara turun-temurun sampai hari ini. Dan saya harap Yerusalem, Bani Israel juga bisa memberikan informasi tentang Yesus. Demikian. Oke, terima kasih. Sekarang 3 menit aja, 3 menit yang Pak Aswan 3 menit menyangga kemudian bertanya ke Bang Juma. Sebentar, Bang Juma 5 menit untuk menjawab. Sebaliknya juga nanti begitu. Silakan Pak Aswan disangga. Sebentar. Di riset dulu biar clear dulu Bang Amir. Kembali ketika dulu ya. Silakan Anda menyangga pernyataan Bang Juma, kemudian diakhiri dengan satu pertanyaan. Silakan. Oh, ini kan tadi kan saya sudah merunutkan mengenai kisah Yesus dari usia 0 sampai sebelum 0 pun sudah saya ceritakan kan usia 13 sampai 18 sampai 30. Saya maunya seperti itu juga gitu mengenai risalah Nabi Muhammad gitu kan, maunya seperti itu. Tetapi kalau misalnya nggak ada ya nggak apa-apa gitu kan. Cuma yang mau saya tanyakan gini kan, mengenai polemikus Kristen yang kadang bilangkan gini kan, Abdullah itu meninggal 3 bulan setelah menikah dengan Aminah gitu kan. Kemudian Nabi Muhammad itu lahir 4 tahun setelah Abdullah meninggal gitu kan. Apakah benar hal itu gitu kan? Sementara polemikus Muslim juga ada bilang gitu kan, pada masa itu kalau misalnya seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib disetubuhi oleh 10 pria untuk membangkitkan keturunan dari suami wanita tersebut. Apakah ada kemungkinan Muhammad berasal dari adat istiadat itu, ada istiadat harus disetubuhi 10 wanita gitu? Saya coba nanya aja ya, karena di online sering saya mendengar seperti itu, bukan saya menjudge seperti itu. Jadi saya bukan menghina, di sini saya hanya menanyakan apakah benar seperti itu gitu. Oke, itu aja. Masih ada waktu untuk Anda? Itu aja. Oke, terima kasih. Di riset 5 menit Bang Juma menjawab. Sebentar Bang Juma. Jadi nggak usah diulang pertanyaannya, saya rasa Bang Juma mengerti. Silakan langsung Bang Juma. Monggo. Ya, baik. Jadi di dalam cerita sirah Nabawiyah ada yang menceritakan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu, ayahnya Abdullah itu meninggal pada masa usia kandungan ibunya 3 bulan. Terus dari mana sumbernya kemudian? Narasi yang saudara bangun ini, bahwa apa tadi dikatakan? Nabi Muhammad lahir itu setelah orang tua bapaknya meninggal 4 tahun. Jadi seakan-akan baginda Rasulullah Muhammad SAW ini bukan dari ayahanda daripada beliau yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib itu ya. Mungkin ada sumber yang bisa disampaikan di kita kapan ayahanda Abdullah meninggal, kemudian kapan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu lahir. Kalau ada sumber yang mengatakan bahwa Abdullah meninggal 4 tahun kemudian sebelum Rasulullah itu lahir, itu dari mana sumbernya? Silakan.
Oke. Gini kan, saya bilang kan tadi kan saya bukan ini Sebentar. narasi Gini saya. aja, sebentar. Kasih dulu waktu 30 menit dulu aja dihabiskan berdua. Moderator akan yang memandu. 30 menit dulu pertama. Dihabiskan dulu. Jadi berjalan TikTok aja tapi santai melalui moderator. Sip. Sebentar. Ya, oke. Silakan dijawab, Bro. Sumber dari mana Anda bertanya seperti itu? Monggo. Kan saya udah bilang tadi ini bukan narasi saya melihat di online gitu, misalnya di YouTube perdebatan antara Kristen dan Muslim gitu kan. Saya bukan narasi dari saya cuma menanya apakah itu benar atau bagaimana, itu aja. Apakah itu benar misalnya Abdullah meninggal 3 bulan setelah menikah dengan Aminah, sedangkan Nabi Muhammad lahir 4 tahun setelah Abdullah meninggal. Pada masa Aminah itu saya pernah nonton acaranya, ada tradisi Arab yang mengharuskan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya disetubuhi oleh 10 laki-laki. Ada istiadat pada masa itu. Apakah ada kemungkinan? Stop. Itu sumber dari mana? Sumber dari mana itu? Bisa dari online dan dari YouTube. Kalau dicari di YouTube pasti ada itu. Di mana? Cuma saya menanyakan mengenai itu. Saya menanyakan mengenai itu gitu. Baik. Jadi apakah benar? Saya bukan menjudge bahwa itu benar. Saya nanya apakah itu benar. Oke, gitu, cukup. Gitu. Cukup. Udah. Bang Joma, sumbernya ada. YouTube. Bang Joma, silakan dijawab. Membantah dalam arti kata apa yang Anda ceritakan kalau Anda tidak memberikan data yang akurat gitu loh. Data akuratnya harus Anda bawa ke sini. Kalau tidak ada, bagaimana ceritanya kita bisa menjelaskan? Sementara kami umat Islam itu memahami beliau kehilangan ayah pada masa beliau usia 3 bulan di dalam kandungan ibunya. Kalau ada bantahan kemudian terhadap Sirah Nabawiyah kan hal ini, datanya dari mana gitu? Kalau hanya mengatakan YouTube, itu keliru itu. Karena yang namanya YouTube konten apapun bisa orang buat di sana. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk kemudian mengatakan bahwa 3 tahun 4 tahun setelah Abdullah meninggal barulah baginda Rasulullah Muhammad SAW itu lahir. Jadi begini bro, data asumsi yang tidak berdasar itu tidak bisa dipakai di sini. Bang Juma udah menjawab. Masih ada pertanyaan lanjutan sebelum Bang Juma bertanya balik? Silakan Pak Aswan. Gak ada pertanyaan lagi. Cuma saya kan di sini kan cuma menanya apakah benar ya kata Bang Juma tadi kan gak benar gitu kan. Itu aja. Ada pertanyaan lanjutan sebelum Bang Juma bertanya balik? Gak ada, berarti tema. Jangan itu lagi. Kalau misalnya baik. Ada pertanyaan dari Bang Juma mengenai kelahiran Yesus ya silakan aja gitu biar saya jawab gitu. Oke Bang Juma silakan. Ya baik. Di dalam Matius 1 ya. Matius 1 terkait dengan kelahiran Yesus. Di sana diceritakan kemudian Yusuf itu bertunangan. Ya. Yusuf bertunangan dengan Maria. Tetapi yang saya ingin tanyakan di sini, pada saat kemudian Yusuf ini bertunangan dan mengetahui kalau Yesus dia itu mengandung, Yusuf itu mau menceraikan Maria. Nah, biasanya yang diceraikan itu adalah orang yang sudah dinikahi. Tapi yang terjadi di dalam kitab saudara, Yusuf itu berencana kemudian untuk menceraikan Maria. Padahal Maria pada saat itu sifatnya masih bertunangan. Ada apa? Sampai diceritakan Yusuf ini ingin menceraikan Maria. Padahal beliau dengan Maria sendiri belum menikah. Silakan. Dipahami bro, langsung bro. Iya, itu kan dalam tradisi Yahudi,
kalau bertunangan itu langsung dia mengikat cincin perkawinan, cincin pertunangan di jari manis wanita gitu kan. Nah, jadi ya dalam tradisi Yahudi itu memang dianggap udah menikah walaupun belum menikah karena udah diikat dalam tunangan itu. Jadi pada tradisi Yahudi itu ketika kita dikasih cincin pernikahan, kemudian pihak wanita akan bertanya kepada mempelai prianya, kapan kamu akan datang menjemputku, katanya gitu. Datanglah dijawab oleh mempelai laki-laki, aku tidak tahu kapan aku datang. Memang perkataan itu memang harus disebutkan oleh suaminya. Memang uraian tekstualnya itu memang harus seperti itu, urutan pembicaraannya gitu kan. Kemudian pihak laki-laki bilang, aku tidak tahu kapan aku akan datang. Hanya bapakku yang tahu kapan aku datang, katanya gitu kan. Kemudian datanglah nanti bapaknya sama mempelai pria ini untuk menikahkan secara itu menikah gitu kepada perempuan. Nah, seperti itu. Jadi kalau udah bertunangan dia udah memang dianggap suami istri dia, cuma resepsinya lah istilah pernikahan itu gitu kan. Secara tanda finalnya. Jadi makanya orang-orang Yahudi tidak pala mempermasalahkan Bunda Maria itu mengandung karena udah bertunangan dengan Santo Yosef. Dilihatlah di Injil, tak ada satupun orang Israel untuk merajam Bunda Maria karena memang udah resmi mereka berpasangan gitu. Makanya tidak ada satupun ayat dari keempat Injil ini mengatakan bahwa orang Yahudi mau merajam Bunda Maria, karena kan kalau belum menikah tapi mengandung kan pasti orang Yahudi yang tidak percaya bahwa itu dari Roh Kudus kan pasti akan merajam Bunda Maria kan. Ini tidak, karena memang pada tradisi Yahudi memang seperti itu. Tunangan itu sudah langsung diikatkan cincin ke mempelai wanita. Seperti itu. Makasih ya. Oke. Jadi gini Bang. Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi di Talmud, karena tradisi Talmud itu adalah sebuah pengajaran yang mereka pegang teguh terkait dengan Yesus ini. Mereka menceritakan dalam kitab Talmud itu sebagai anak hasil zina kan gitu. Kalau di dalam kitab saudara Matius 1 nomor 19, Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Padahal statusnya pada saat itu ya, mereka masih kemudian bertunangan. Diceritakan di dalam kitab saudara. Nomor 18-nya coba Anda baca. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ini mereka belum hidup sebagai suami istri. Tapi kenapa kemudian di data selanjutnya Yusuf mau menceraikan secara diam-diam? Kalau di dalam original teks kitab saudara itu kan jelas dikatakan suami di situ adalah aner, ya, suami, mempelai laki-laki, suaminya. Jelas menceraikan dikatakan dalam bahasa Yunani apollo. Artinya bahwasanya memang ingin menceraikan. Ada apa? Kalau Anda mengatakan tradisi-tradisi, tapi faktanya di dalam tradisi Yahudi, beliau ini dianggap sebagai orang yang lahir secara zina gitu. Nah, ini yang perlu kemudian saudara jelaskan ke kita, kenapa bisa ada cerita di Talmud bahwa Yesus itu seperti itu ceritanya. Sampai-sampai dia harus dihukum di neraka, direbus dalam kotoran tinja yang mendidih. Disebabkan karena dia itu adalah orang yang lahir dengan cara zina. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius 1, memang ada mau diceraikan di sana, padahal belum menikah mereka, belum hidup sebagai suami istri, tapi kemudian ingin diceraikan. Kalau Anda mengatakan tradisi Yahudi, mungkin Anda bisa bantu saya, di mana itu tertulis? Silakan. Di mana tertulis tradisi Yahudi orang bertunangan itu disebut suami istri? Bisa. Silakan Pak Aswan, penekanan aja Mas Aswan. Pakai data kalau perlu.
Pak Aswan dibuka mic-nya, Pak. Pak Aswan dibuka ke mute itu. Ya, silakan. Iya. Kan saya ada katakan tadi mengenai Yayasan Yosef berniat untuk menceraikan Bunda Maria, melarikan diri gitu kan, tidak sama Maria. Karena pada saat itu memang belum tahu kalau Maria dikandung dari Kudus. Sementara kan sudah ada keterikatan di antara mereka. Jadi Santo Yosef ini agak ragu-ragu dia. Kemudian setelah kena ragu-ragu itu mau berniat untuk meninggalkan Bunda Maria, datanglah Roh Kudus Gabriel kepada Santo Yosef mengatakan bahwa anak dikandung Bunda Maria itu adalah dari Roh Kudus. Makanya Santo Yosef tidak meninggalkan Bunda Maria, tetap menjadi bapak asuhnya bagi Mesias yang ada di dalam kandungan Bunda Maria. Jadi kalau mengenai Talmud itu kan dibuat pada abad ke-5. Jadi sesuai dengan saya ceritakan di sebelumnya mengenai tata cara peribadatan tata cara pernikahan di dalam Yahudi itu kan seperti itu. Dan itu di-compare dengan apa yang tertulis di Alkitab, bahwa memang tidak ada orang Yahudi mau merajam Bunda Maria kalau memang mereka memang pernikahan yang terikat itu dianggap zina. Karena dianggap zina lah, makanya tidak ada satupun orang Israel yang merajam Bunda Maria. Sementara hukum Taurat kan bilang kalau zina kan harus dilempar pakai batu sampai mati. Jadi pada saat itu diceritakan di keempat Injil ini tidak ada sama sekali orang Yahudi yang merajam Bunda Maria. Jadi kalau misalnya ada kitab Talmud yang mengatakan Bunda Maria melahirkan anak haram atau gimana, tidak jelas apanya, itu sebuah buatan abad ke-5, bukan seperti kejadiannya di abad pertama itu, kejadian yang sebenarnya. Okay. Kalau ada yang kejadian seperti itu pasti akan diceritakan oleh murid-murid Yesus, ya kan? Ini tidak ada. Ya. Berarti pada masa itu tidak ada menganggap itu perzinahan, bukan? Oke ya? Oke. Penekanan menurut Anda pernikahan dan tunangan itu menurut Anda sama atau berbeda? Penekanan aja. Seperti saya jelaskan tadi, pertunangan dalam Yahudi itu kan udah terikat, udah dikasih cincin, ya tinggal resepsi pernikahannya. Itu kan seperti ku bilang. Kecil suaranya ya? Itulah kan saya sudah bilang, kalau misalnya sudah dimasukkan mempelai pria. Dijawab aja sama atau beda. Ini Bang, sebelum Bang Juma, ini maaf saya potong. Pernikahan dan pertunangan menurut Anda sama atau berbeda? Sama tinggal itu sama, udah. Tinggal finalnya aja. Ya udah stop, udah sama. Silakan Bang Juma disangka lagi. Sama katanya. Silakan. Iya, jadi saya rasa ya kalau sama ya yang perlu Anda pahami di sini, kenapa kemudian Anda mengatakan di dalam iman saudara beliau itu adalah perawan, Maria perawan, kalau ternyata bertunangan itu sama. Artinya bahwa Maria itu sudah tidak perawan, karena ternyata bertunangan dan menikah itu sama, gitu loh. Nah, sedangkan yang kita tahu Maria di sini hamil dalam status masih bertunangan, lalu kemudian ingin diceraikan. Artinya bahwasanya kalau dikatakan beliau ini hamil, lalu kemudian ingin diceraikan kemudian, artinya ya Yesus ini sebenarnya bukanlah kemudian lahir dari perawan menurut cerita yang ada dalam Matius 1 nomor 18 nomor 19. Karena kenapa? Statusnya sudah menikah. Anda mengatakan tunangan itu menikah, sama. Berarti sebagai seorang yang sudah bertunangan, ya tentu Anda tahu bagaimana kalau orang sudah menikah. Ini mungkin Anda bisa menunjukkan data ke kita gitu. Data di mana di dalam internal Yahudi kalau bertunangan itu sama dengan menikah. Karena kalau Anda mengatakan itu sama, berarti sah-sah saja Yusuf, mohon maaf, menggauli istrinya kalau begitu. Nah, dengan demikian bisa jadi Yesus itu adalah anak biologis
daripada Yusuf kalau itu yang Anda jadikan acuan. Coba Anda terangkan kita lebih mendetail lagi. Apa betul seperti itu adanya? Bertunangan itu sama dengan sudah menikah sehingga jatuh hukum cerai. Karena kalau dibilang dia masih status tunangan dalam arti kata dia masih ta'arufan kalau dalam Islam, nggak ada cerai-ceraian. Karena memang belum sah menjadi suami istri. Coba Anda teliti lagi, silakan. Oke. Penekanannya Bro Aswan, literatur mana yang Anda pakai? Anda mengatakan tunangan dan menikah itu sama. Literatur apa yang Anda pakai? Silakan. Oke, terima kasih. Ya kan, yang saya sebutkan itu adalah tradisi gereja yang diteruskan temurun. Memang peristiwa tradisi. Bentar ya. Dicatat Bang Joma, tradisi gereja jawaban pertamanya. Sambil menunggu. Atau Bang Joma boleh menyangga dulu, Anda sepertinya ada traffic di sana ya. Ya Bang Joma boleh menyangga. Tradisi gereja turun temurun. Halo. Oke, silakan. Oke. Jadi yang saya sebutkan tadi itu tradisi gereja, tapi tercompare dengan yang cerita yang di Alkitab gitu kan, seperti orang Yahudi tak ada satupun merajam Bunda Maria, berarti pertunangan itu adalah memang udah sah terikat dengan Santo Yosef. Santo Yosef di sini tidak menganggap Bunda Maria itu perawan, cuma dia bingung, belum pernah disentuhnya kok bisa hamil gitu kan, jadi mau pergi dia meninggal Bunda Maria, tetapi datang Gabriel memberitahu bahwa anak yang dikandung Bunda Maria itu adalah dari Roh Kudus. Disitulah Santo Yosef tidak meninggalkan Bunda Maria. Jadi dalam tradisi gereja juga Santo Yosef ini tidak pernah menyentuh Bunda Maria. Tugas Santo Yosef ini hanya mendampingi Maria untuk mempersiapkan dan menjaga Mesias akan lahir ke dunia. Ketika sebelum lahir dan sesudah lahir dan setelah dewasa sampai meninggalnya, Santo Yosef tidak pernah menyentuh Bunda Maria. Jadi dalam hal pernikahan mereka itu pernikahan yang hanya sebatas bapak asuh. Santo Yosef itu sadar memang Bunda Maria itu adalah Bunda Mesias, makanya tidak disentuh karena memang Mesias itu memang harus dilahirkan kudus. Jadi Bunda Maria pun kudus juga. Seperti ada tertulis di apa kan di Taurat kan, jangan masuk ke gerbang itu karena gerbang itu tertutup. Tuhan akan masuk ke sana. Maksudnya istilahnya jangan orang menyentuh sama sekali Bunda Maria itu. Gerbang itu adalah Bunda Maria, tidak boleh disentuh oleh siapapun. Bisa dipotong ya Bro, biar nggak panjang jawaban. Ya, dipotong oleh moderator ya. Santo Yosef memang ya Santo Yosef memang tidak menyentuhnya sama sekali gitu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Jadi tradisi gereja Bang Joma itu intinya, silakan. Ya, jadi udah tidak nyambung berarti kalau Anda membawa tradisi gereja, sementara Yusuf itu jelas sekali pasti mereka hidup secara Yahudi. Gereja itu kan belakangan munculnya. Jadi kalau Anda mengatakan beliau seperti yang Anda gambarkan itu, ya udah jelas bahwasanya benarlah apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Al-Quran itu datang kemudian untuk mensucikan ibunya dan juga mensucikan anaknya. Jadi dalam surah Maryam ayat 19 nomor 19 dikatakan dia adalah laki-laki yang suci, manusia yang suci. Sementara kalau dalam kitab saudara, bagaimana mungkin bisa dikatakan suci ketika dia sudah bertunangan, lalu kemudian dia ingin diceraikan, disebabkan karena hal tersebut. Nah, itulah di awal tadi pembukaan. Kalau sebuah cerita di luar daripada wilayah di mana cerita itu dibangun, pelaku-pelakunya, aktor-aktornya itu tidak sesuai dengan fakta yang ada di dalam internal tempat kejadian, maka itu tertolak. Nah, kalau kita melihat Talmud, Talmud ini adalah kitab yang memiliki otoritas tertinggi di kalangan Yahudi. Kitab inilah yang kemudian mereka jadikan pegangan. Di halaman 31
1 di situ dikatakan Bunda Maria disebut stada. Stada ini mohon maaf saya harus mengatakan dia itu dianggap sebagai wanita yang tidak benar karena ia meninggalkan suaminya dan melakukan persinahan. Hasil sinahnya inilah kemudian membuat dia hamil. Nah, ini yang terjadi dalam cerita Yahudi terhadap objek yang kita bicarakan malam ini. Makanya saya katakan bahwasanya ketika kemudian diterangkan di dalam kitab saudara ingin diceraikan, statusnya masih bertunangan, maka kemudian alasan Anda adalah tradisi Kristen, tradisi gereja. Nah, apakah kemudian di dalam tradisi gereja orang yang sudah melakukan pertunangan itu sudah dikatakan suami istri? Kalau sudah dikatakan suami istri berarti bisa melakukan sehingga ketika ada ketidakcocokan mereka bisa bercerai. Apakah demikian? Silakan. Bisa dijawab, Bro. Kalau tradisi gereja, apakah Kristen sekarang ini, gini Bro, apakah Kristen, saya penekanan dulu, dengerin moderator dulu, dengerin. Kalau tradisi gereja yang dipakai, apakah sekarang Kristen ini, kalau sudah bertunangan, belum menikah, apakah sudah bisa hidup dalam sekamar? Gitu, silakan. Seperti saya bilang kan, yang hidup di zaman Yesus kan adalah orang-orang Yahudi, ya kan. 12 murid Yesus orang Yahudi, Santo Yosef dan Bunda Maria orang Yahudi. Jadi tradisi gereja itu adalah tradisi orang Yahudi karena orang Yahudi yang terlibat dalam peristiwa itu, gitu kan. Kalau secara umum pertunangan itu udah terikat itu seperti itu kan, setelah udah terikat itu tunangan kan ada prosesnya kan, seperti saya bilang tadi, si pihak wanita akan mengatakan kepada mempelai pria, kapankah kamu datang menjemput aku? Kemudian pihak laki-laki harus menguraikan apa yang memang harus diucapkan, ya udah memang terdata juga apa yang harus diucapkan oleh mempelai pria. Aku tidak tahu kapan aku datang, yang tahu aku datang adalah bapakku, katanya gitu kan. Disitulah nanti bapaknya datang sama mempelai pria itu untuk menjemput wanita itu kan. Kemudian di saat itulah bisa disetubuhi gitu. Jadi peristiwa pertunangan Bunda Maria dan Santo Yosef itu memang seperti itu gitu kan. Seperti itu. Cuma Santo Yosef itu tidak menyentuh Bunda Maria karena dalam Taurat pun menubuatkan tentang Bunda Maria yang adalah gerbang. Tujuh gerbang di mana Tuhan masuk. Jadi tidak boleh ada menyentuh gerbang itu. Udah tertulis di kitab Taurat seperti itu mengenai nubuatan akan datangnya Bunda Maria, bahwa Bunda Maria itu adalah gerbang yang di mana Tuhan masuk ke dalamnya. Jadi tidak boleh ada menyentuhnya. Jadi Santo Yosef sadar mengenai nubuatan itu. Memang tidak diharuskan Santo Yosef untuk menyentuh Maria, walaupun dalam adat istiadat Yahudi memang memang bisa menyentuh Bunda Maria setelah terikat seperti itu, sudah bisa dalam tradisi Yahudi. Seperti itu. Jadi kalau mengenai Talmud itu kan saya tidak menggunakan Talmud itu. Talmud itu kadang melenceng dari keadaan fakta yang sebenarnya. Itu kan dibuat pada abad ke-5, dibuat oleh rabi-rabi Yahudi yang memang benci akan kekristenan, bukan yang memang sejarawan yang memang tidak memihak salah satu. Memang rabi-rabi Yahudi memang membenci kekristenan, makanya dibuat seperti itu di kitab Talmud. Jadi saya tidak pala terpengaruh dengan kitab Talmud itu kan. Nah, bahkan di kitab Talmud bilang orang-orang di luar Yahudi adalah anjing. Itu kan tertera pada zaman Yesus. Memang orang-orang Yahudi menganggap orang-orang luar Israel adalah anjing. Makanya kata Yesus, anjing tidak layak memberikan roti kepada orang yang kepada anjing, katanya gitu. Tidak layak roti yang seharusnya diberikan kepada anak diberikan kepada anjing. Sebenarnya Tuhan Yesus itu bukan mengatakan wanita itu anjing. Tuhan Yesus hanya menyampaikan kebiasaan orang Yahudi yang menganggap orang luar Israel adalah anjing.
Jadi di situ hanya Tuhan Yesus ingin memberatkan bahwa pernyataan itu salah. Makanya Yesus memberkati perempuan kafir itu, orang Samaria itu. Kalau misalnya Tuhan Yesus setuju akan pernyataan orang Yahudi membilangkan di luar orang Israel ada anjing, tentunya Tuhan Yesus tidak akan memberkati wanita itu kan. Nah, jadi karena Yesus menganggap kebiasaan orang Yahudi itu yang menyebut di luar Israel itu anjing, makanya Yesus memberkati orang. Jadi itulah. Oke, sekian. Stop dulu ya, makasih. Silakan Bang Joma dihabiskan 5 menit baru. Jadi sekian. Jadi menurut Yesus jadi intinya Tujuan Yesus itu tidak setuju bahwa orang yang di luar Israel adalah anjing, tidak setuju. Gantian Bang, diulang-ulang. Bukan kefokuskan bahwa Yesus katakan anjing, bukan seperti itu. Enggak ada yang ngomong anjing, Bang. Makasih ya. Iya. Silakan disisakan Bang Joma dong, baru kita nanti ada 30 menit ke depan lagi. Silakan Bang Joma, dihabiskan dulu ini. Iya. Jadi kalau Anda menarasikan seperti itu, maka akan menjadi amat sulit kemudian Yesus itu menjadi sosok manusia yang kudus. Kalau Anda bawa ke tradisi gereja juga salah. Anda bawa ke tradisi Yahudi juga salah. Tetapi yang ada kemudian di sini, cerita yang ada dalam kitab saudara, kelahiran Yesus Kristus seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, ini Maria dikatakan di sini mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi di sini belum hidup sebagai suami istri. Tapi anehnya, karena Yusuf suaminya, ini sudah dikatakan sebagai suami di sini. Seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, disebut juga istrinya. Ia bermaksud menceraikannya, dia juga mau menceraikan. Padahal belum resmi sebagai suami istri. Nah, tapi saudara mengatakan itu tradisi. Di kami, orang yang bertunangan itu sudah sah sebagai suami istri. Ini bertunangan. Padahal kalau di internal Yahudi ada prosesi. Ada prosesi nikah itu baru dikatakan mereka sebagai suami istri. Nah, Anda nyatanya diminta data dari Yahudi mana, Anda tidak bisa nunjukkan. Sekarang lari ke tradisi gereja. Bagaimana mungkin kemudian Maria dan juga Yusuf yang adalah orang Yahudi melakukan pernikahan pertunangan ala gereja? Ini sesuatu yang tidak rasional. Jadi tradisi keyahudian itu dikatakan kemudian mereka melakukan tradisi gereja, kecuali mereka menjadi orang Kristen. Tapi kan faktanya tidak, mereka adalah praktisi Yudaism. Jadi hal yang Anda sampaikan ini itu adalah hal yang kemudian susah untuk diterima. Sebagai Yesus itu adalah orang yang lahir dalam keadaan dari wanita yang perawan. Ya, karena dia sudah dipanggil suami, yang satunya dipanggil istri, lalu kemudian sudah ada proses cerai dan seterusnya. Artinya bahwasanya kalaupun diceritakan beliau tidak bersetubuh, beliau ini dan sebagainya, tapi di sana sudah diceritakan mau diceraikan, dan di sana dikatakan suami istri. Jadi kurang apa lagi? Apalagi kalau Anda mengatakan tradisi gereja, oh bahaya itu. Karena tradisi gereja itu tidak ada syarat sah nikah yang kemudian menjadi syarat bahwa ini boleh Anda lakukan karena sudah melakukan ijab kabul dan seterusnya. Itu tidak ada itu. Tidak ada. Atau pemberkatan dan seterusnya. Nah, sedangkan yang terjadi dalam Talmudnya orang Yahudi, jelas sekali dikatakan Maria itu stada. Seorang apa istilah itu? Saya berat untuk mengucapkan ya, yang kemudian meninggalkan suaminya dan melakukan sesuatu pencabulan. Siapa anak Maria? Yesus. Berarti Yesus anak hasil dari
Ya, seperti itulah yang ada diceritakan. Belum lagi kalau kita lihat di dalam Talmudnya di halaman ke-30 ya. Di situ dikatakan bahwasanya Kristus adalah anak tidak sah, anak haram dan berada dalam kandungan ketika waktu haid. Bahwa dia si Kristus ini adalah seorang edan atau pandir, pembaca mantra, penggoda, dan bahwa Kristus disalibkan dan dikuburkan dalam neraka. Itu dalam kitabnya orang Yahudi itu. Nah, beruntunglah Al-Quran datang menceritakan beliau itu adalah laki-laki yang suci. Dia adalah manusia yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Al-Quran datang menepis tuduhan orang-orang Yahudi melalui kitabnya mereka untuk kemudian mensucikan nama baik beliau sebagai nabi dan rasul. Anehnya kemudian ketika Al-Quran datang mensucikan nama beliau, orang-orang Kristen justru benci Al-Quran. Dia malah suka kepada orang Yahudi. Sementara kitabnya orang Yahudi mencaci maki Tuhan mereka. Demikian. Oke. Terima kasih Bang Joma, terima kasih Pak Aswan. Bang Aswan, masih bisa ada waktu, kita kasih 30 menit lagi berdua ya, habiskan ya. Bang, ya. Kita kasih ke Dinda Alwan, gantian saya. Oke, boleh. Iya. Bang Aswan masih bisa 30 menit. Bang Ustaz Alwan. Masih bisa ya, Bang? Enggak, saya mau keluar, Suaranya kecil banget, Bang. Mau keluar lah. Mau keluar saya ini hanya ini. Halo. Ya, silakan. Ya. Udah? Ya, ngomong. Halo. Ya, silakan bicara. Saya cuma mau naik. Saya dulu. Ya, saya cuma mau naik di sini karena untuk mengarahkan room untuk mengarahkan seperti ini, maksudnya kan room Muslim ini sebaiknya kalau misalnya live seperti ini harus terarah dia, jangan gontok-gontokan. Nah, saya ingin mencontohkan cara berdiskusi yang benar itu ya seperti ini, seperti kita. Jadi saya cuma mau ingin naik untuk menjelaskan kepada kalian bahwa diskusi yang benar itu seperti ini gitu. Mantap. Bisa saya keluar? Cuma itu aja. Ya. Oke ya. Makasih ya Bang Aswan, salam kenal ya Bang. Saya cuma mengarahkan aja loh. Oke. Karena saya soalnya saya bising kali kalau mendengar kalian itu nyolot gitu, nyolocos beradu gitu kan. Oke, itu aja ya. Oke, makasih Bang Handi, monitor Bang Handi. Ya, makasih sama-sama Bang. Oke, turunkan. Makasih Bang Aswan. Semoga kedepannya lebih baik ya. Ada Hendri Yosefina. Kasih saya waktu 60 hari sama Ustaz Alwan berdua. Hendri Yosefina. Silakan naik. Di sini alhamdulillah di rumah kantor JCC Bang Jema ada Bang Julius, sementara juga mau Uni Ripa, teman-teman yang lain pada ngumpul malaman ini. Mendengarkan langsung via di sini. Ya, Masya Allah. Sampaikan beliau jangan sampai sentuh tempat tidurku di sana ya. Enggak, aman. Halo, salam Pak Hendri Yosefina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena prank kita mah. Kena prank kita ini. Siapa beliau? Muslim. Mau dengar suara Bang Zuma aja. Selamat malam Bang Zuma. Iya, malam saudaraku. Iya. Ya udah, saya dengar dari bawah aja. Saya nyimak dari bawah. Oh, ini Bang Hendri Muslim ya? Muslim lah. Yosefina namanya. Iyalah, dari lahir Pak Amir. Yosef itu kan Yusuf Bang, Yusuf. Oh, Yosef. Saudaranya Hendritan ini, saudaranya Hendritan. Alhamdulillah. Iya. Oke, Bang. Thank you ya, salam kenal ya. Dan jelas Pak Yosef ini bukan tunangannya yang tadi yang dimaksud. Kan. Tunangan kok cerai biar Mas. Ya itu dia. Tradisi gereja katanya. Nah sekarang gimana dong kalau ada Kristen bertunangan? Udah boleh dong sekamar. Waduh. Udah lah, nggak apa-apa. Silakan yang mau naik lagi. Kalau enggak saya naikkan si siapa itu, Sing Burtadin itu loh.
Ini bagus ini. Bisa dikebukin ini. Bagus loh, kasih waktu 30 menit kayak tadi, santai kan enak tuh ya. Apa ya, timer juga nggak capek, 30 menit baru bisa kerja lagi. Betul, betul sekali tuh. Waduh. Ayo. Manusia baru, silakan naik. Tapi begini Bang Joma, sambil nunggu ya, memang sekarang sering di framing loh itu di media sosial pada hujatar sebelah itu sering itu loh. Sebelah itu sering itu loh. Apa ya, ditanyakan kepada saudara-saudara kita muslim yang baru mengenal media sosial, diskusi gitu ya. Itu Nabi Muhammad itu lahir, ayahnya sudah meninggal 4 tahun sebelumnya. Iya, itu sering dijadikan. Tapi itu materinya dari Sofiatul, Bang. Oh, dari Sofiatul itu, dari Sofiatul. Sofiatul dari aja aku nggak tahu. Dari CP gitu ya. Iya. Tapi sekarang kok nggak pernah muncul lagi, kemana ya dia? Udah mati suri, Bang. Narik beca dia. Nggak pernah aktif sekarang, nggak pernah masuk di. Takut dia. Takut dia masuk. Takut karena namanya udah masuk dalam daftar penangkapan. Ini live loh ya. Kepas ada Kepas. Ini orang Bang Handi ditungguin lugat di tempatnya Ko Julius, orang Ko Julius di sini lugat lagi dalam perjalanan. Di sini bentaran doang, habis ini keluar mau makan bareng. Transit doang. Bang, nanti baru tak munculkan. Julius, di sini ngomong dulu nih. Ngomong apa? Ngomong apa kek? Masih debat tapi ngobrol biasa doang. Alam si Hotang lagi. Halo, assalamualaikum semua dan shalom si Hotang. Nggak ada suara, wih. Mana suaranya? Salam. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Julius. Bos agama ini, Bang. Yo, Bang Amir. Kang Amir. Bos agama ini, Bang. Enggak. Oh, enggak ya. Bahas Dawatan yang request lagi kak ini. Biarin aja si Hotang ini. Dia ini kan pelaris. Juga dia ini. Pelaris si dia. Ini pendeta dia. Enggak, maksudku ini biar aku di bawah lagi dulu aja Pak Amir ya. Wih, panas ya. Biar hidup. Kenapa si Hotang? Kami udah berkembang. Apa tuh? Bukan kayak apa. Mujat aja kau. Lo kok jadi penghujat? Aku hujat apa lagi? Merepet lagi dia. Bro, sekali masuk ke rumah Batak ya. Undang ke situ. Sering pun. Iya. Sering aku masuk. Iya. Sering ya. Seperti tengok ya. Iya. Di mana rumah Batak itu yang mana? Tengok cara pikir kami. Orang Batak mengertikan agama kayak mana. Ya. Kalau datang selalu bawa-bawa suku. Kalau masuk aku utang kau bilang. Ngejek kau. Paling seakan-akan kamu yang paling cantik aja kau. Bukan cantik, biar tahu kau karakter kami orang Batak seluruh Indonesia ini. Kenapa rupanya Batak? Jangan kayak Pak Vivo lah. Kayak Pak Vivo lah ya. Oke. Kayak Pak Vivo gitu. Bang Handi, ada Alwan dan Pak Amir. Saya kembali di bawah dulu ya. Naikin oktennya. Biar tata kau bikin manusia nih. Hotang, diskusi aja Hotang. Merepet aja kerja kau. Biar berubah kau, biar masuk kau, biar kau tengok. Oh iya ya, agama Muslim orang Batak kayak gitu pikirannya ya. Biar tahu kau, saudara-saudara kami. Emang salah apa? Saya ini salah apa sih Hotang? Tahu kau, salah apa? Iya. Apa salahnya? Bro. Apa salahku? Udah. Salahku apa coba? Kami orang Tapanuli nggak bahas-bahas agama lagi, udah nggak zaman itu bro. Oh nggak bisa, agama harus selalu dibahas. Ya, daerahmu itu, urusanmu itu. Lah ini urusanku. Masuk ke rumah Batak, jangan agama. Untuk orang Kristen nggak usah masuk ya, nggak usah masuk. Apa ya nanti Indonesia kita nih? Nanti mau ngapain aku ke rumah Batak? Mau ngapain? Mau disate akunya? Biar tahu kau karakter kami, yang kau bilang kutang-kutang, mulut kau kutang-kutang kau bilang. Sampai saya udah bilang si Hotang kutang pula. Kau yang bilang kutang, aku bilang si Hotang.
aku bagus kan, kau ngujat, udah aku kena apa? Kena blokir kawan-kawanmu di bawah-bawah ini. Bukan kena blokir Kan. bawah. Kau tengok kan, keluar sendiri aku kan. Aku bilang si Hotang kok kau yang bilang kan, Kutang. Kau lihat kan, keluar sendiri aku kan. Kena blokir kapan aku bilang kau itu Kutang? Kapan? Iya bro, bertahu dampaknya. Masih muda udah pikun pula kau tuh. Mau kau Kutang lah. Gini gak bro, pernah aku bilang kau itu Kutang. Kawan-kawanku yang di bawah jangan blokir si Otang. Merepet ini aja kena kau. Biar berkembang otakmu. Agama ini merepet aja kerja kau. Kau kurang setoran kayaknya kau ya. Udah. Siapa itu namanya? Metatron. Mana Metatron? Juga ini cuma ngintip-ngintip doang Metatron ini. Dinda Alwan masih monitor, Dek. Dinda Alwan. Monitor. Dinda Alwan. Jangan dia tidur itu. Cepat sekali dia tidur. Ya, tadi kami mensyahadatkan, Bang. Ada yang kami syahadatkan bareng. Alhamdulillah. Ada yang syahadat lagi tadi langsung. Iya. Berhadapan langsung, ya betul. Berapa orang? Satu. Semalam kan satu, hari ini satu. Berarti udah 2 hari ini. Wallah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Makin berkembang. Insyaallah. Oke, Bang Handi masih monitor. Bang Handi masih monitor. Masih. Masih dia. Ya udah, naikin Bang Handi ya. Kalau ada oten, saya standby aja dulu di sini ya. Ya, kalau gitu kita tutup live dulu ini ya. Sebentar saya tutup di YouTube dulu. Soalnya Iya, sama Bang. Sebentar. Sama. Silakan yang mau naik, yang Kristen sahabat-sahabat yang mau diskusi sama Bang Juma, monggo. Alhamdulillah. Paulus, tadi sore kita udah mensyahadatkan ya. Aduh, si Hotang lagi. Dan tanggal 31 juga sudah terjadwal akan ada yang disyahadatkan. Kemudian malam ini kita membahas tentang Sirah Nabawiyah dengan cerita-cerita yang kemudian muncul di dalam kitabnya teman Kristen yang membahas tentang perjalanan hidup Yesus, di mana berhenti dialognya dengan pemberitaan bahwasanya Maria itu ingin diceraikan dan Maria sudah dipanggil istri, Yusuf juga suami, padahal mereka belum melakukan pernikahan gitu ya. Itulah kenapa Al-Quran datang kemudian menceritakan bahwa beliau itu lahir dalam keadaan suci, bukan seperti yang diceritakan dalam kitab Talmud, bukan juga yang diceritakan dalam kitab Matius yang ternyata ibunya sudah bertunangan. Jadi Bunda Maria itu disebut sebagai wanita yang suci, kemudian anaknya pun disebut sebagai anak yang suci di dalam Al-Quran Al-Karim. Untuk itulah kemudian ya berbanggalah kita sebagai muslim yang kemudian sangat-sangat memuliakan Nabi Isa alaihissalam yang adalah Yeshua HaMashiach atau Isa Al-Masih. Oke, saya kira begitu teman-teman sekalian. Saya pamit undur diri dulu karena saya mau istirahat. Hari ini kelihatannya saya nampak kelelahan sekali sampai apa nih ya namanya nih ya, sakit kepala sebelah gitu karena kurang tidur kali ya teman-teman. Kita saling mendoakan supaya kita itu senantiasa sehat selalu ya, kalaupun kita ada sakit segera disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang lapor ini. Pengaturan